Saipul Jamil sakit hati dengan Dewi Persik, langsung somasi mantan istri. Perseteruan antara Saipul Jamil dengan Dewi Persik masih terus bergulir. Usai keduanya saling kuliti aib satu sama lain, kini Saipul Jamil dan Dewi Persik saling ancam ke ranah hukum. Saipul Jamil kini layangkan surat somasi terhadap Dewi Persik guna mempertanyakan maksud dari pernyataannya yang dianggap merugikannya. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Saipul Jamil, dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Secara gamblang, pria berusia 42 tahun itu mengaku keberatan atas tudingan Dewi Persik yang menghina dirinya. Saipul Jamil merasa tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali. Selama menikah dengan Dewi Persik, Saipul Jamil menegaskan tidak pernah melakukan penyimpangan seksual. Terlebih, ia juga menegaskan tidak pernah melakukan KDRT kepada DP, begitu sapaan akrabnya. Menurut perkataan Saipul Jamil, dirinya lah yang selalu mengalah. Harus menurunkan harga diri. Yang namanya laki gini, tenteng-tenteng tas, ya kan? Bawain sepatu dia, ya nggak? Bawa barang-barang ini, apakah itu terhina? Tidak. Yang namanya laki gini, saling pengertian aja. Gitu. Nanti kalau misalnya seandainya nanti kamu dilaporin juga kamu ada, biar dia kan terserah dia ya. Ya nggak apa-apa lah, nanti kan dilihat dia ngelaporin saya atas apa. Gitu loh. Siapapun warga negara Indonesia, silakan kalau Anda merasa tidak nyaman dengan orang lain, laporkan. Ya kan, laporkan ketidaknyamanan Anda apabila sudah dibicarakan secara kekeluargaan, tidak ketemu dengan kata mufakat. Kita ini kan punya kepolisian Republik Indonesia yang akan siap. Ya kan? Itu bukan saya. Makanya saya tantang sama dia. Berani nggak Anda nyebut namanya? Itu aja sih. Saya tentang ini nggak berani. Makanya saya nggak tahu motifnya apa. Dia kayak begitu. Yang abang tahu apa sih pernah sempat katanya itu pacarnya dia. Jadi begini, makanya gara-gara dia cerita tentang katanya dia memergoki lakinya dia, begitu akhirnya saya ingat. Alhamdulillah. Walaupun sudah hampir belasan tahun tuh saya ingat gitu loh. Kalau hal-hal yang sifatnya nggak bisa dilupakan memang nggak lupa gitu. Jadi dia pernah dulu punya cowok sebelum pacaran sama saya. Belum merit nih bang? Hah? Belum merit nih ya? Ya. Jadi waktu sebelum dia jam berapa sih Mbak Eva? Terus nggak apa-apa, belum apa? Belum. Tadi udah jam dulu. 14.55. Oh udah mau asar. Belum, masih lama. Pokoknya insya Allah. Jadi gini, dulu dia pernah punya pacar. Saya selalu lihat dia berduaan, model pacarnya ya, model. Dulu kita belum jadian. Tiba-tiba satu hari dia nggak ngegandeng cowoknya dia. Ya, gua iseng lah, yang namanya cowok kan. Ngeliat cewek sendiri biasa ada gandengannya kan iseng dong. Mana cowok lu gitu kan? Itu lagi syuting di Trans TV. Dia nangis. Mas, manggil gua Mas dulu, ya kan? Mas, cowokku lagi begitu nama cowok. Gua bilang gua kaget dong. Nah, akhirnya gua mengarah ke situ. Jangan-jangan dia lagi menceritakan yang kronologi kejadian dia sama pacarnya dulu itu loh. Tapi dia bercerita karena lagi ada konflik sama gua, seolah-olah dibuat itu adalah gue gitu. Gua bilang kalau memang gue ya gue kan ngaku gue, orang kagak ada. Gak usah pusing-pusing cari klarifikasi teman-teman. Balik ke pengadilan agama lah. Ada nggak kejadian kayak begitu? Kalau kita mau cerai laki bini ya, ini yang udah cerai pasti tahu nih. Gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi biar apa memperkuat perceraiannya gitu loh. Ini kenapa? Ada apa? Kata Pak Hakim. Oh ini Pak, laki saya begini. Nah kalau misalkan di situ ada penyimpangan, pasti disebutin. Ada penyimpangan seksual, itu loh. Ya, ini apa sih motif DP Mbak Ibu? Makanya tadi ditanya kan, makanya kita adakan somasi. Iya, makanya. Nah, saya nggak tahu. Kita nggak boleh lah Bang.
kecuali manusianya sendiri yang ngomong motif saya begini ya. Makanya karena saya nggak tahu kita kasih somasi. Kalau tahu ya itu nggak perlu somasi. Tapi kalau oke menghilangkan KDP berarti motifnya Bang Ipul sendiri tapi bukan untuk artinya masuk TV lagi biar dinos segala macam. Tujuannya nggak ke sana sih. Tujuannya untuk membersihkan nama saya yang kotor. Hanya itu aja. Ya. Jadi kan saya memang udah kotor tapi saya tidak mau difitnah. Gitu loh. Ya. Saya yakin nggak ada orang yang mau difitnah. Anda mau difitnah? Mbak? Enggak. Hah? Hah? Tidak kan? Udah itu. Yang penting kita minta keadilan supaya tukang fitnah itu ditindak tegas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Bang Ipul sedikit lagi tanya bisa. soal pacar sih sama Neng Desi gimana? Oke, sama Neng Desi nyaman. Saya nggak mau nyebut pacar ya. Ya pokoknya kita berdua saling nyaman aja. Tapi kan Tapi saya nggak mau melibatkan urusan ini sama dia. Ya kan, karena kan di 2005 tidak ada dia. Neng Desi itu siapa kalau boleh tahu? Neng Desi ini adalah awalnya produser saya. Seorang janda beranak dua. Ya kan? Ya dia sendiri, saya sendiri. Ya kan baik Pak. Bang Ipul, Tidak ada terikat oleh siapapun. kan udah lama nih, mungkin kelanjutannya seperti apa? Mau Neng Desi, bentar aja lah. Nanti kita ada waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Apa yang membuat lama? Apa yang membuat klik? Udah pasti otomatis ya dia memberi nyaman, kenyamanan. Itu aja sih sebenarnya. Enggak galak alhamdulillah. Dia mah kalau galak, dia mah kalau marah cuma diam aja. Gitu doang. Tapi wajahnya mengingatkan sosok almarhum. Enggak lah. Neng Desi ini jauh lebih dewasa dibanding saya. Gitu. Beda usia berapa tahun Bang Ipul? Saya ini sudah kepala 4, dia juga kepala 4 juga cuma agak lebih. 4 tahun bedanya. Ada teks kelanjutan tuh. Nanti ya. Media sosial kan dekat banget. Iya, romantis banget ya. Biarlah menjadi tebak-tebakan netizen. Ini sekaligus mematahkan tudingan bahwa mohon maaf Iya. Bang Ipul dibilang katanya penyuka sesama jenis akhirnya membuktikan bahwa ini loh pacar gue gitu. Bisa Bang Ipul. jadi iya, bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi, mohon maaf kalau untuk masalah orientasi seks ya, tolong semuanya hargai, hormati privasi masing-masing. Ya, jadi Bang Ipul mau orientasinya bagaimana, hargai. Ya kan? Dia orang itu orientasinya bagaimana, saling menghargai jauh lebih baik. Jadi ada hal-hal yang boleh diketahui oleh publik, ada hal-hal yang boleh tidak diketahui oleh publik. Walaupun kadang-kadang ada orang dengan sengaja, ya kan, mencanangkan dirinya begini begitu, hak dia. Tapi kalau hak saya tolong dihormati. Tetap kembali lagi saya ingatkan, saya bukan orang suci. Saya orang yang banyak dosa, tapi saya ingin berusaha tiap hari ada kebaikan. Bang Haji, kabarnya sempat waktu lagi dekat sama DP itu bersaing ketat sama Mas Ageng Kiwi gimana? Sialah Allah. Mas Ageng, sebelum gua sama Mas Ageng Kiwi, Dewi itu dekatnya sama Ageng Kiwi dulu. Dari kampung ke kampung. Tapi kan gua nggak tahu waktu dulu Ageng ada hati sama Dewi. Kagak tahu lah, ya kan? Dulu juga gua ada yang dekat, ada yang demenin. Lagi sama si Dewi itu lagi pacaran, ada yang demenin. Ya, dia seorang perawan tapi udah sukses, ya kan? Perawan pengusaha bridal, ya kan? Dia lagi berusaha deketin gue, tiba-tiba gue deket sama Dewi. Nih si perawan ini akhirnya menjauh. Terus pernah ya, ini dulu nih, gue nggak bohong. Jadi apa ya? Intermezzo aja lah ya. Jadi intermezzo aja, dulu lagi gue masih pacaran. Jadi gue disuapin sama nih perawan gitu. Dewi dekat sama gue. Terus tiba-tiba dia nggak konsen, handphonenya hilang. Gara-gara di depan mata dia gue disuapin ini sama nih perawan. Karena dia punya bridal, jadi selama gua syuting, ini cewek ini dampingin gua terus. Tapi dia sekarang udah punya suami, udah punya anak satu. Gitu. Nah Dewi sama si Ageng Kiwi itu,
Itu loh, jadi sekarang kami sahabat lah sama Bang Ageng, Mas Ageng Kiwi. Dan sampai sekarang saya terus tetap konsultasi sama Ageng Kiwi. Bang Ibu tadi sama TBC, MNDC itu bukan settingan gimmick satu sama lain. Itu terserah lah, mau dibilang Tanya kan. sama Bang Ibu maksudnya bener apa enggak gitu? Nanti kalaupun saya ngomong pasti ada yang nggak percaya. Gak apa-apa. Iya, enggak. Iya, Iya, pokoknya enggak. masalah ya enggak cukup rahasia kami berdua. Saya bilang tolong jaga privasi kami. Ya, tapi yang jelas kalau sudah ada namanya pernikahan berarti itu udah benar. Kalau selagi masih belum ada pernikahan ya masih tanda tanya. Jadi kapan? Apa ya nanti aja sih. Catat nih. Sabar lah, ya kan? Ya enggak, dia orang yang pernah gagal dalam rumah tangga. Saya pun juga. Yang kedua ini kan gagal karena kematian, gitu kan. Jadi kan nggak bisa gerasa kerusuk. Gitu. Oke, terima kasih. Apa tuh? Benar nggak sih kalian nih sesama mantan punya grup? Grup apa? Grup para mantan. Yang jelas begini, teman-teman ya. Saipul Jamil sakit hati dengan Dewi Persik, langsung somasi mantan istri. Perseteruan antara Saipul Jamil dengan Dewi Persik masih terus bergulir. Usai keduanya saling kuliti aib satu sama lain, kini Saipul Jamil dan Dewi Persik saling ancam ke ranah hukum. Saipul Jamil kini layangkan surat somasi terhadap Dewi Persik guna mempertanyakan maksud dari pernyataannya yang dianggap merugikannya. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Saipul Jamil, dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Secara gamblang, pria berusia 42 tahun itu mengaku keberatan atas tudingan Dewi Persik yang menghina dirinya. Saipul Jamil merasa tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali. Selama menikah dengan Dewi Persik, Saipul Jamil menegaskan tidak pernah melakukan penyimpangan seksual. Terlebih, ia juga menegaskan tidak pernah melakukan KDRT kepada DP, begitu sapaan akrabnya. Menurut perkataan Saipul Jamil, dirinya lah yang selalu mengalah. Harus menurunkan harga diri. Apa yang namanya laki gini? Tenteng-tenteng tas, ya kan? Bawain sepatu dia, ya nggak? Bawa barang-barang ini apa? Apakah itu terhina? Tidak. Yang namanya laki gini, saling pengertian aja. Gitu. Nanti kalau misalnya seandainya nanti kamu dilaporin juga kamu ada biar dia kan terserah dia ya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kan dilihat dia ngelaporin saya atas apa. Gitu loh. Siapapun warga negara Indonesia, silakan kalau Anda merasa tidak nyaman dengan orang lain, laporkan, ya kan? Laporkan ketidaknyamanan Anda apabila sudah dibicarakan secara kekeluargaan, tidak ketemu dengan kata mufakat. Kita ini kan punya kepolisian Republik Indonesia yang akan siap. Ya kan? Tadi sempat mengatakan bahwa konotasi orang menjual akhirnya itu kesimpulan diri ketika yang makanya lagi berhubungan dengan sesama jenis kepalanya tidak bisa jelasin pertegas lagi nggak? Itu bukan saya. Makanya saya tantang sama dia, berani nggak Anda nyebut namanya? Itu aja sih. Saya tantang ini nggak berani. Makanya saya nggak tahu motifnya apa dia kayak begitu. Yang abang tahu apa sih pernah sempat katanya itu pacarnya dia. Jadi begini, makanya gara-gara dia cerita tentang katanya dia memergoki lakinya dia, begitu akhirnya saya ingat, alhamdulillah, walaupun sudah hampir belasan tahun tuh saya ingat gitu loh. Kalau hal-hal yang sifatnya nggak bisa dilupakan, memang nggak lupa gitu. Jadi dia pernah dulu punya cowok sebelum pacaran sama saya. Belum merit nih bang. Hah? Belum merit nih ya. Ya. Jadi waktu sebelum dia jam berapa sih Mbak Eva? Terus nggak apa-apa, belum. Asal belum. Tadi udah jam dulu. 14.55. Oh udah mau asal. Belum, masih lama. Pokoknya insya Allah. Jadi gini dulu dia pernah punya pacar. Saya selalu lihat dia berduaan, model pacarnya ya, model. Dulu kita belum jadian. Tiba-tiba satu hari dia nggak ngegandeng cowoknya dia. Ya, gua iseng lah, yang namanya cowok kan ngelihat cewek sendiri biasa ada gandengannya kan iseng dong. Mana cowok lu gitu kan? Itu lagi syuting di Trans TV. Dia nangis.
Mas, manggil gua Mas dulu, ya kan? Mas, cowokku lagi begitu nama cowok, gua kaget dong. Nah, akhirnya gua mengarah ke situ, jangan-jangan dia lagi menceritakan yang kronologi kejadian dia sama pacarnya dulu itu loh. Tapi dia bercerita karena lagi ada konflik sama gua, seolah-olah dibuat itu adalah gue gitu. Gua bilang, kalau memang gue ya gue kan ngaku gue, orang kagak ada. Gak usah pusing-pusing cari klarifikasi teman-teman. Balik ke pengadilan agama lah. Ada nggak kejadian kayak begitu? Kalau kita mau cerai laki bini ya, ini yang udah cerai pasti tahu nih. Gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi biar apa memperkuat perceraiannya gitu loh. Ini kenapa? Ada apa? Kata Pak Hakim. Oh ini Pak, laki saya begini. Nah kalau misalkan di situ ada penyimpangan, pasti disebutin. Ada penyimpangan seksual, itu loh. Ya, ini apa sih motif DP Mbak Ibu? Makanya tadi tanya kan, makanya kita adakan somasi. Iya, makanya. Enggak, saya nggak tahu. Kita nggak boleh lah Bang. Kita kan kecuali manusianya sendiri yang ngomong motif saya begini, ya. Makanya karena saya nggak tahu kita kasih somasi. Kalau tahu ya aku nggak perlu somasi. Tapi kalau yang menyerahkan KDP berarti motifnya Bang Ipul sendiri kasih bukan untuk artinya masuk TV lagi biar dinos segala macam. Tujuannya nggak kesana sih. Tujuannya untuk membersihkan nama saya yang kotor. Hanya itu aja. Ya, jadi kan saya memang udah kotor, tapi saya tidak mau difitnah, gitu loh. Ya, saya yakin nggak ada orang yang mau difitnah. Anda mau difitnah? Mbak? Hah? Hah? Tidak kan? Udah itu. Yang penting kita minta keadilan supaya tukang fitnah itu ditindak tegas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Bang Ipul sedikit lagi tanya soal pacar sih sama Neng Desi gimana? Oke, sama Neng Desi nyaman. Saya nggak mau nyebut pacar ya. Ya pokoknya kita berdua saling nyaman aja. Tapi saya nggak mau melibatkan urusan ini sama dia. Ya kan, karena kan di 2005 tidak ada dia. Neng Desi itu siapa kalau boleh tahu? Neng Desi ini adalah awalnya produser saya. Seorang janda beranak dua, ya kan? Ya dia sendiri, saya sendiri. Ya kan baik Pak. Bang Ibu, Tidak ada terikat oleh siapapun. kan udah lama nih, mungkin kelanjutannya seperti apa? Neng Desi, bentar aja lah. Nanti kita ada waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Kan Apa yang membuat klik? Apa yang membuat klik? Udah pasti otomatis ya dia memberi kenyamanan. Itu aja sih sebenarnya. Nggak galak ya Bang Ipul? Enggak galak alhamdulillah. Dia mah kalau galak, dia mah kalau marah cuma diam aja. Gitu doang. Tapi wajahnya mengingatkan sosok almarhum. Enggak lah. Neng Desi ini jauh lebih dewasa dibanding saya. Gitu. Beda usia berapa tahun Bang Ipul? Saya ini sudah kepala 4, dia juga kepala 4 juga, cuma agak lebih. 4 tahun bedanya. Mungkin ada teks kelanjutan tuh. Nanti ya. Lihat media sosial kan dekat banget. Ini ya, romantis banget ya. Biarlah menjadi tebak-tebakan netizen. Ini sekaligus mematahkan tudingan bahwa mohon maaf Ya. Bang Ipul dibilang katanya penyuka sesama jenis aja kan membuktikan bahwa ini loh pacar gue gitu. Bisa Bang Ipul. jadi iya, bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi, mohon maaf kalau untuk masalah orientasi seks ya, tolong semuanya hargai, hormati privasi masing-masing. Ya, jadi Bang Ipul mau orientasinya bagaimana, hargai. Ya kan? Dia orang itu orientasinya bagaimana, saling menghargai jauh lebih baik. Jadi ada hal-hal yang boleh diketahui oleh publik, ada hal-hal yang boleh tidak diketahui oleh publik. Walaupun kadang-kadang ada orang dengan sengaja, ya kan, mencanangkan dirinya begini, itu hak dia. Tapi kalau hak saya tolong dihormati. Tetap kembali lagi saya ingatkan, saya bukan orang suci. Saya orang yang banyak dosa, tapi saya ingin berusaha tiap hari untuk berdosa. Bang Haji, kabarnya sempat waktu lagi dekat sama DP itu bersaing ketat sama Mas Ageng Kiwi gimana? Sialah Allah. Mas Ageng, sebelum gua sama Mas Ageng Kiwi,
Dewi itu dekatnya sama Ageng Kiwi dulu, dari ya kan dari kampung ke kampung. Tapi kan gue nggak tahu waktu dulu Ageng ada hati sama Dewi, kagak tahu lah, ya kan. Dulu juga gue ada yang dekat, ada yang demenin. Lagi sama si Dewi itu lagi pacaran, ada yang demenin, ya. Dia seorang perawan tapi udah sukses, ya kan. Perawan pengusaha bridal, ya kan. Dia lagi berusaha deketin gue, tiba-tiba gue deket sama Dewi. Nih si perawan ini akhirnya menjauh. Terus pernah ya, ini dulu nih, gue nggak bohong. Jadi apa ya? Intermezzo aja lah ya. Jadi intermezzo aja, dulu lagi gue masih pacaran. Jadi gue disuapin sama nih perawan gitu. Dewi dekat sama gue. Terus tiba-tiba dia nggak konsen, handphonenya hilang. Gara-gara di depan mata dia gue disuapin ini sama nih perawan. Karena dia punya bridal. Jadi selama gue syuting, ini cewek ini dampingin gue terus. Tapi dia sekarang udah punya suami, dia punya anak satu. Gitu. Nah Dewi sama si Ageng Kiwi itu. Itu loh. Jadi sekarang kami sahabat lah sama Bang Ageng, sama Ageng Kiwi. Nah sampai sekarang saya terus tetap konsultasi sama Ageng Kiwi. Bang Ibu tapi sama yang TBC, MNBC itu bukan settingan gimmick satu sama lain. Ya terserah lah. Mau dibilang Tanya kan. sama Bang Ibu maksudnya bener apa enggak gitu? Nanti kalaupun saya ngomong pasti ada yang nggak percaya. Gak apa-apa. Iya, enggak. Iya. Iya, Pokoknya enggak. masalah ya enggak cukup rahasia kami berdua. Saya bilang tolong jaga privasi kami. Ya. Tapi yang jelas kalau sudah ada namanya pernikahan berarti itu udah benar. Kalau selagi masih belum ada pernikahan ya masih tanda tanya. Jadi kapan? Apa ya nanti aja sih. Catet nih. Sabar lah, ya kan? Ya nggak, dia orang yang pernah gagal dalam rumah tangga. Saya pun juga. Yang kedua ini kan gagal karena kematian, gitu kan? Jadi kan nggak bisa gerasa kerusuk. Gitu. Oke? Terima kasih. Apa tuh? Benar nggak sih kalian nih sesama mantan punya grup? Grup apa? Grup para mantan. Saya yang jelas begini, teman-teman ya. Saipul Jamil sakit hati dengan Dewi Persik, langsung somasi mantan istri. Perseteruan antara Saipul Jamil dengan Dewi Persik masih terus bergulir. Usai keduanya saling kuliti aib satu sama lain, kini Saipul Jamil dan Dewi Persik saling ancam ke ranah hukum. Saipul Jamil kini layangkan surat somasi terhadap Dewi Persik guna mempertanyakan maksud dari pernyataannya yang dianggap merugikannya. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Saipul Jamil, dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Secara gamblang, pria berusia 42 tahun itu mengaku keberatan atas tudingan Dewi Persik yang menghina dirinya. Saipul Jamil merasa tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali. Selama menikah dengan Dewi Persik, Saipul Jamil menegaskan tidak pernah melakukan penyimpangan seksual. Terlebih, ia juga menegaskan tidak pernah melakukan KDRT kepada DP, begitu sapaan akrabnya. Menurut perkataan Saipul Jamil, dirinya lah yang selalu mengalah. Harus menurunkan harga diri. Wah, namanya lagi gini. Tenteng-tenteng tas, ya kan? Bawain sepatu dia, ya nggak? Bawa barang-barang ini apakah itu terhina? Tidak. Yang namanya laki bini, saling pengertian aja. Gitu. Nanti kalau misalnya seandainya nanti kamu dilaporin juga kamu ada biar dia pasti kan terserah dia ya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kan dilihat dia ngelaporin saya atas apa. Gitu loh. Siapapun warga negara Indonesia, silakan kalau Anda merasa tidak nyaman dengan orang lain, laporkan, ya kan? Laporkan ketidaknyamanan Anda apabila sudah dibicarakan secara kekeluargaan, tidak ketemu dengan kata mufakat. Kita ini kan punya kepolisian Republik Indonesia yang akan siap. Ya kan? Tadi sempat mengatakan bahwa konotasi orang menuju ke akhirnya itu kesimpulan gitu ketika yang adanya lagi berhubungan dengan sesama jenis kepalanya tidak bisa jelas dipertegas lagi ya Bang? Itu bukan saya. Makanya saya tantang sama dia, berani nggak Anda nyebut namanya? Itu aja sih.
saya tentang ini nggak berani. Makanya saya nggak tahu motifnya apa dia kayak begitu. Yang abang tahu apa sih, pernah sempat katanya itu pacarnya dia. Jadi begini, makanya gara-gara dia cerita tentang katanya dia memergoki lakinya dia, begitu akhirnya saya ingat, alhamdulillah, walaupun sudah hampir belasan tahun tuh saya ingat gitu loh. Kalau hal-hal yang sifatnya nggak bisa dilupakan tuh memang nggak lupa gitu. Jadi dia pernah dulu punya cowok sebelum pacaran sama saya. Belum merit nih bang? Hah? Belum merit nih ya? Ya. Jadi waktu sebelum dia jam berapa sih Mbak Eva? Terus nggak apa-apa, belum apa? Asal belum. Tadi udah jam dulu. 14.55. Oh udah mau asal. Belum, masih lama. Pokoknya insya Allah. Jadi gini, dulu dia pernah punya pacar. Saya selalu lihat dia berduaan, model pacarnya ya, model. Dulu kita belum jadian. Tiba-tiba satu hari dia nggak menggandeng cowoknya dia. Ya, gua iseng lah, yang namanya cowok kan ngelihat cewek sendiri biasa ada gandengannya kan iseng dong. Mana cowok lu gitu kan? Itu lagi syuting di Trans TV. Dia nangis. Mas, manggil gua Mas dulu, ya kan? Mas, cowokku lagi begitu nama cowok, gua bilang gua kaget dong. Nah, akhirnya gua mengarah ke situ, jangan-jangan dia lagi menceritakan yang kronologi kejadian dia sama pacarnya dulu itu loh. Tapi dia bercerita karena lagi ada konflik sama gua, seolah-olah dibuat itu adalah gue gitu. Gua bilang kalau memang gue ya gue kan ngaku gue, orang kagak ada. Gak usah pusing-pusing cari klarifikasi teman-teman. Balik ke pengadilan agama lah. Ada nggak kejadian kayak begitu? Kalau kita mau cerai laki bini ya, nih yang udah cerai pasti tahu nih. Gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi biar apa memperkuat perceraiannya gitu loh. Ini kenapa? Ada apa? Kata Pak Hakim. Oh ini Pak, laki saya begini. Nah kalau misalkan di situ ada penyimpangan pasti disebutin. Ada penyimpangan seksual, itu loh. Ya, ini apa sih motif DP Mbak Ibu? Makanya tadi ditanya kan, makanya kita adakan somasi. Iya, makanya. Nah, saya nggak mau. Nggak tahu. Kita nggak boleh lah bang. Kita kan kecuali manusianya sendiri yang ngomong motif saya begini, ya. Makanya karena saya nggak tahu kita kasih somasi. Kalau tahu ya aku nggak perlu somasi. Tapi kalau pakai menyerahkan KDP berarti motifnya Bang Ipul sendiri tapi bukan untuk artinya masuk TV lagi biar di segala macam. Tujuannya nggak kesana sih. Tujuannya untuk membersihkan nama saya yang kotor. Hanya itu aja. Ya, jadi kan saya memang udah kotor, tapi saya tidak mau difitnah, gitu loh. Ya, saya yakin nggak ada orang yang mau difitnah. Anda mau difitnah, Mbak? Enggak. Hah? Hah? Tidak kan? Udah itu. Yang penting kita minta keadilan supaya tukang fitnah itu ditindak tegas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Bang Ipul sedikit lagi tanya bisa. soal pacar sih sama Neng Desi. Oke, sama Neng Desi nyaman. Saya nggak mau nyebut pacar ya. Ya pokoknya kita berdua saling nyaman aja. Tapi kan Tapi saya nggak mau melibatkan urusan ini sama dia. Ya kan, karena kan di 2005 tidak ada dia. Neng Desi itu siapa kalau boleh tahu? Neng Desi ini adalah awalnya produser saya. Seorang janda beranak dua, ya kan? Ya dia sendiri, saya sendiri. Ya nggak baik Pak. Bang Ibu, Tidak ada terikat oleh siapapun. kan udah lama nih, mungkin kelanjutannya seperti apa? Mau Neng Desi, bentar aja lah. Nanti kita ada waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Apa yang membuat klik? Apa yang membuat klik? Udah pasti otomatis ya dia memberi kenyamanan. Itu aja sih sebenarnya. Enggak galak ya Bang Ipul? Enggak galak alhamdulillah. Dia mah kalau galak, dia mah kalau marah cuma diem aja. Gitu doang. Tapi wajahnya mengingatkan sosok almarhum. Enggak lah. Neng Desi ini jauh lebih dewasa dibanding saya. Gitu. Beda usia berapa tahun Bang Ipul? Saya ini sudah kepala 4, dia juga kepala 4 juga, cuma agak lebih. 4 tahun bedanya. Ini ada teks kelanjutan tuh. Ini karena Nanti ya. lihat di media sosial kan dekat banget. Iya, romantis banget ya.
biarlah menjadi tebak-tebakan netizen. Ini sekaligus mematahkan tudingan bahwa mohon maaf Ya. Bang Ipul dibilang katanya penyuka sesama jenis, akhirnya membuktikan bahwa ini loh pacar gue gitu. Bisa Bang Ipul. jadi iya, bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi, mohon maaf kalau untuk masalah orientasi seks, ya, tolong semuanya hargai, hormati privasi masing-masing. Ya, jadi Bang Ipul mau orientasinya bagaimana, hargai. Ya kan? Dia orang itu orientasinya bagaimana, saling menghargai jauh lebih baik. Jadi ada hal-hal yang boleh diketahui oleh publik, ada hal-hal yang boleh tidak diketahui oleh publik. Walaupun kadang-kadang ada orang dengan sengaja, ya kan, mencanangkan dirinya begini, itu hak dia. Tapi kalau hak saya tolong dihormati. Tetap kembali lagi saya ingatkan, saya bukan orang suci. Saya orang yang banyak dosa, tapi saya ingin berusaha tiap hari ada kebaikan. Bang Haji, kabarnya sempat waktu lagi dekat sama DPR itu bersaing ketat sama Mas Ageng Kiwi gimana? Sialah, wah. Mas Ageng, sebelum gua sama Mas Ageng Kiwi, Dewi itu dekatnya sama Ageng Kiwi dulu. Dari ya kan, dari kampung ke kampung. Tapi kan gua nggak tahu waktu dulu Ageng ada hati sama Dewi. Kagak tahu lah, ya kan? Dulu juga gua ada yang dekat, ada yang demenin. Lagi sama si Dewi itu lagi pacaran, ada yang demenin. Ya, dia seorang perawan tapi udah sukses, ya kan? Perawan pengusaha bridal, ya kan? Dia lagi berusaha deketin gue, tiba-tiba gue deket sama Dewi. Nih si perawan ini akhirnya menjauh. Terus pernah ya, ini dulu nih, gue ngomong. Jadi apa ya? Intermezzo aja lah ya. Jadi intermezzo aja, dulu lagi gue masih pacaran. Jadi gue disuapin sama nih perawan gitu. Dewi dekat sama gue. Terus tiba-tiba dia gak konsen, handphonenya hilang. Gara-gara di depan mata dia gue disuapin sama nih perawan. Karena dia punya bridal. Jadi selama gue syuting, ini cewek ini dampingin gue terus. Tapi dia sekarang udah punya suami, udah punya anak satu. Gitu. Nah Dewi sama si Ageng Kiwi itu. Gitu loh. Jadi sekarang kami sahabat lah sama Bang Ageng, Mas Ageng Kiwi. Nah sampai sekarang saya terus tetap konsultasi sama Ageng Kiwi. Bang Ipul tadi sama TBC, MNDC itu bukan settingan gimmick satu sama lain. Ya terserah lah. Mau dibilang kan. Tanya sama Bang Ipul maksudnya bener apa enggak gitu. Nanti kalaupun saya ngomong pasti ada yang nggak percaya. Apa? Iya, enggak. Iya. Iya, Pokoknya Pak. masalah ya enggak cukup rahasia kami berdua. Saya bilang tolong jaga privasi kami. Ya. Tapi yang jelas kalau sudah ada namanya pernikahan berarti itu udah benar. Kalau selagi masih belum ada pernikahan ya masih tanda tanya. Jadi kapan? Apa? Ya nanti aja sih. Catet nih. Sabar lah. Ya kan? Ya enggak, dia orang yang pernah gagal dalam rumah tangga. Saya pun juga. Yang kedua ini kan gagal karena kematian, gitu kan. Jadi kan nggak bisa gerasa kerusuk. Gitu. Oke? Terima kasih. Apa tuh? Benar nggak sih kalian nih sesama mantan punya grup? Grup apa? Grup para mantan. Enggak ada. Saya yang jelas begini, teman-teman ya. Saipul Jamil sakit hati dengan Dewi Persik, langsung somasi mantan istri. Perseteruan antara Saipul Jamil dengan Dewi Persik masih terus bergulir. Usai keduanya saling kuliti aib satu sama lain, kini Saipul Jamil dan Dewi Persik saling ancam ke ranah hukum. Saipul Jamil kini layangkan surat somasi terhadap Dewi Persik guna mempertanyakan maksud dari pernyataannya yang dianggap merugikannya. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Saipul Jamil, dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Secara gamblang, pria berusia 42 tahun itu mengaku keberatan atas tudingan Dewi Persik yang menghina dirinya. Saipul Jamil merasa tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali. Selama menikah dengan Dewi Persik, Saipul Jamil menegaskan tidak pernah melakukan penyimpangan seksual. Terlebih, ia juga menegaskan tidak pernah melakukan KDRT kepada DP, begitu sapaan akrabnya. Menurut perkataan Saipul Jamil, dirinya lah yang selalu mengalah. Harus menurut
gini, tenteng tas, ya kan, bawain sepatu dia, ya nggak, bawa barang-barang ini, apakah itu terhina? Tidak. Yang namanya laki bini, saling pengertian aja. Gitu. Nanti kalau misalnya seandainya nanti kamu dilaporin juga kamu ada biar dia kan terserah dia ya. Ya nggak apa-apa lah, nanti kan dilihat dia ngelaporin saya atas apa. Gitu loh. Siapapun warga negara Indonesia, silakan kalau Anda merasa tidak nyaman dengan orang lain, laporkan, ya kan? Laporkan ketidaknyamanan Anda apabila sudah dibicarakan secara kekeluargaan, tidak ketemu dengan kata mufakat. Kita ini kan punya kepolisian Republik Indonesia yang akan siap. Tadi kan tadi sempat mengatakan bahwa konotasi orang menuju akhirnya itu kesimpulan diri ketika yang adanya lagi berhubungan dengan sesama jenis kepalanya ditendang. Bisa jelas dipertegas lagi nggak Bang? Itu bukan saya. Makanya saya tantang sama dia, berani nggak Anda nyebut namanya? Itu aja sih. Saya tantang ini nggak berani. Makanya saya nggak tahu motifnya apa dia kayak begitu. Yang abang tahu apa sih, pernah sempat katanya itu pacarnya dia. Jadi begini, makanya gara-gara dia cerita tentang katanya dia memergoki lakinya dia, begitu akhirnya saya ingat, alhamdulillah, walaupun sudah hampir belasan tahun tuh saya ingat gitu loh. Kalau hal-hal yang sifatnya nggak bisa dilupakan, memang nggak lupa gitu. Jadi dia pernah dulu punya cowok sebelum pacaran sama saya. Belum merit nih Bang. Hah? Belum merit nih ya. Ya. Jadi waktu sebelum dia jam berapa sih Mbak Eva? Terus nggak apa-apa, belum apa? Asal belum. Tadi udah jam dulu. 14.55. Oh udah mau asar. Belum, masih lama. Pokoknya insya Allah. Jadi gini, dulu dia pernah punya pacar. Saya selalu lihat dia berduaan, model pacarnya ya, model. Dulu kita belum jadian. Tiba-tiba satu hari dia nggak menggandeng cowoknya dia. Ya, gua iseng lah, yang namanya cowok kan, ngeliat cewek sendiri biasa ada gandengannya kan iseng dong. Mana cowok lu gitu kan? Itu lagi syuting di Trans TV. Dia nangis. Mas, makin gua mas dulu, ya kan? Mas, cowokku lagi begitu nama cowok, gua kaget dong. Nah, akhirnya gua mengarah ke situ, jangan-jangan dia lagi menceritakan yang kronologi kejadian dia sama pacarnya dulu itu loh. Tapi dia bercerita karena lagi ada konflik sama gua, seolah-olah dibuat itu adalah gue gitu. Gua bilang, kalau memang gue ya gue kan ngaku gue, orang kagak ada. Gak usah pusing-pusing cari klarifikasi teman-teman. Balik ke pengadilan agama lah. Ada nggak kejadian kayak begitu? Kalau kita mau cerai laki bini ya, ini yang udah cerai pasti tahu nih. Gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi biar apa memperkuat perceraiannya gitu loh. Ini kenapa? Ada apa? Kata Pak Hakim. Oh ini Pak, laki saya begini. Nah kalau misalkan di situ ada penyimpangan, pasti disebutin. Ada penyimpangan seksual, itu loh. Makanya apa sih motif DP Mbak Indo? Makanya kita ditanya kan, makanya kita adakan somasi. Iya, emang enggak makanya. Nah, saya nggak mau. Nggak tahu, kita nggak boleh lah bang. Kita kan kecuali manusianya sendiri yang ngomong motif saya begini, ya. Makanya karena saya nggak tahu kita kasih somasi. Kalau tahu ya aku nggak perlu somasi. Tapi kalau yang menyerahkan KDP berarti motifnya Bang Iko sendiri tapi bukan untuk artinya masuk TV lagi biar dinos segala macam. Tujuannya nggak kesana sih. Tujuannya untuk membersihkan nama saya yang kotor. Hanya itu aja. Ya, jadi kan saya memang udah kotor, tapi saya tidak mau difitnah, gitu loh. Ya, saya yakin nggak ada orang yang mau difitnah. Anda mau difitnah? Mbak? Enggak. Hah? Tidak kan? Udah itu. Yang penting kita minta keadilan supaya tukang fitnah itu ditindak tegas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Bang Iko tanya soal pacar sih sama Neng Desi. Oke, sama Neng Desi nyaman. Saya nggak mau nyebut pacar ya. Ya pokoknya kita berdua saling nyaman aja. Tapi kan Tapi saya nggak mau. Tapi
tapi saya nggak mau melibatkan urusan ini sama dia. Ya kan, karena kan di 2005 tidak ada dia. Neng Desi itu siapa kalau boleh tahu? Neng Desi ini adalah awalnya produser saya. Seorang janda beranak dua, ya kan? Ya dia sendiri, saya sendiri. Ya nggak baik Pak. Bang Ibu Tidak ada terikat oleh siapapun. kan udah lama nih, mungkin kelanjutannya seperti apa? Mau Neng Desi, ntar aja lah. Nanti kita ada waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Kan Apa yang membuat klik? Apa yang membuat klik? Udah pasti otomatis ya dia memberi nyaman, kenyamanan itu aja sih sebenarnya. Enggak galak alhamdulillah. Dia mah kalau galak, dia mah kalau marah cuma diem aja. Gitu doang. Tapi wajahnya mengingatkan sosok almarhum. Enggak lah. Neng Desi ini jauh lebih dewasa dibanding saya. Gitu. Beda usia berapa tahun Bang Iqbal? Saya ini sudah kepala 4, dia juga kepala 4 juga cuma agak lebih. 4 tahun bedanya. Mungkin ada teks kelanjutan Nanti ya. lihat di media sosial kan dekat banget. Iya, romantis banget ya. Biarlah menjadi tebak-tebakan netizen. Ini sekaligus mematahkan tudingan bahwa mohon maaf Iya. Bang Iqbal dibilang katanya penyuka sesama jenis, akhirnya membuktikan bahwa ini loh pacar gue gitu. Bisa Bang Iqbal. jadi iya, bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi, mohon maaf kalau untuk masalah orientasi seks ya, tolong semuanya hargai, hormati privasi masing-masing. Ya, jadi Bang Iqbal mau orientasinya bagaimana, hargai. Ya kan? Dia orang itu orientasinya bagaimana, saling menghargai jauh lebih baik. Jadi ada hal-hal yang boleh diketahui oleh publik, ada hal-hal yang boleh tidak diketahui oleh publik. Walaupun kadang-kadang ada orang dengan sengaja, ya kan, mencanangkan dirinya begini, itu hak dia. Tapi kalau hak saya tolong dihormati. Tetap kembali lagi saya ingatkan, saya bukan orang suci. Saya orang yang banyak dosa, tapi saya ingin berusaha tiap hari untuk kebaikan. Bang Haji, kabarnya sempat waktu lagi dekat sama Depret itu bersaing ketat sama Mas Ageng Kiwi gimana? Sialah Allah. Mas Ageng, sebelum gua sama Mas Ageng Kiwi, Dewi itu dekatnya sama Ageng Kiwi dulu. Dari kampung ke kampung. Tapi kan gua nggak tahu waktu dulu Ageng ada hati sama Dewi. Kagak tahu lah, ya kan? Dulu juga gua ada yang dekat, ada yang demenin. Lagi sama si Dewi itu lagi pacaran, ada yang demenin. Ya, dia seorang perawan tapi udah sukses, ya kan? Perawan pengusaha bridal, ya kan? Dia lagi berusaha deketin gue, tiba-tiba gue deket sama Dewi. Nih si perawan ini akhirnya menjauh. Terus pernah ya, ini dulu nih, gue nggak bohong. Jadi apa ya? Intermezzo aja lah ya. Jadi intermezzo aja, dulu lagi gue masih pacaran. Jadi gue disuapin sama nih perawan gitu. Dewi dekat sama gue. Terus tiba-tiba dia nggak konsen, handphonenya hilang. Gara-gara di depan mata dia gue disuapin ini sama nih perawan. Karena dia punya bridal. Jadi selama gue syuting, ini cewek ini dampingin gue terus. Tapi dia sekarang udah punya suami, udah punya anak satu. Gitu. Nah Dewi sama si Ageng Kiwi itu. Itu loh. Jadi sekarang kami sahabat lah sama Bang Ageng, Mas Ageng Kiwi. Nah sampai sekarang saya terus tetap konsultasi sama Ageng Kiwi. Bang Iqbal tadi sama Teh Desi, Neng Desi itu bukan settingan gimmick satu sama lain. Ya terserah lah. Mau dibilang kan. Tanya sama Bang Iqbal maksudnya bener apa enggak gitu? Nanti kalaupun saya ngomong pasti ada yang nggak percaya. Apa? Iya, enggak. Iya. Iya, Pokoknya enggak. masalah ya enggak cukup saya kami berdua. Saya bilang tolong jaga privasi kami. Ya. Tapi yang jelas kalau sudah ada namanya pernikahan berarti itu udah benar. Kalau selagi masih belum ada pernikahan ya masih tanda tanya. Jadi kapan? Apa? Ya nanti aja sih. Catet nih. Sabar lah. Ya kan? Ya enggak, dia orang yang pernah gagal dalam rumah tangga. Saya pun juga yang kedua ini kan gagal karena kematian, gitu kan. Jadi kan nggak bisa gerasa kerusuk. Gitu. Oke? Terima kasih. Apa tuh?
sempat nggak sih kalian nih sesama mantan punya grup para mantan? Enggak ada. Tapi yang jelas begini, teman-teman ya. Saipul Jamil sakit hati dengan Dewi Persik, langsung somasi mantan istri. Perseteruan antara Saipul Jamil dengan Dewi Persik masih terus bergulir. Usai keduanya saling kuliti aib satu sama lain, kini Saipul Jamil dan Dewi Persik saling ancam ke ranah hukum. Saipul Jamil kini layangkan surat somasi terhadap Dewi Persik guna mempertanyakan maksud dari pernyataannya yang dianggap merugikannya. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Saipul Jamil, dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Secara gamblang, pria berusia 42 tahun itu mengaku keberatan atas tudingan Dewi Persik yang menghina dirinya. Saipul Jamil merasa tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali. Selama menikah dengan Dewi Persik, Saipul Jamil menegaskan tidak pernah melakukan penyimpangan seksual. Terlebih, ia juga menegaskan tidak pernah melakukan KDRT kepada DP, begitu sapaan akrabnya. Menurut perkataan Saipul Jamil, dirinya lah yang selalu mengalah. Harus menurunkan harga diri. Namanya laki gini, tenteng-tenteng tas, ya kan? Bawain sepatu dia, ya nggak? Bawa barang-barang ini, apakah itu terhina? Tidak. Yang namanya laki gini, saling pengertian aja. Gitu. Nanti kalau misalnya seandainya nanti kamu dilaporin juga kamu ada biar dia kan terserah dia ya. Ya nggak apa-apa lah, nanti kan dilihat dia ngelaporin saya atas apa. Gitu loh. Siapapun warga negara Indonesia, silakan kalau Anda merasa tidak nyaman dengan orang lain, laporkan. Ya kan, laporkan ketidaknyamanan Anda apabila sudah dibicarakan secara kekeluargaan, tidak ketemu dengan kata mufakat. Kita ini kan punya kepolisian Republik Indonesia yang akan siap. Ya kan? Tadi sempat mengatakan bahwa konotasi orang menuju ke akhirnya itu kesimpulan diri ketika yang adanya lagi berhubungan dengan sesama jenis kepalanya dendam. Bisa jelasin pertegas lagi nggak? Itu bukan saya. Makanya saya tantang sama dia. Berani nggak Anda nyebut namanya? Itu aja sih. Saya tentang ini nggak berani. Makanya saya nggak tahu motifnya apa. Dia kayak begitu. Yang abang tahu apa sih pernah sempat katanya itu pacarnya dia. Jadi begini, makanya gara-gara dia cerita tentang katanya dia memergoki lakinya dia, begitu akhirnya saya ingat, alhamdulillah. Walaupun sudah hampir belasan tahun tuh saya ingat gitu loh. Kalau hal-hal yang sifatnya nggak bisa dilupakan memang nggak lupa gitu. Jadi dia pernah dulu punya cowok sebelum pacaran sama saya. Belum merit nih bang? Hah? Belum merit nih ya? Ya. Jadi waktu sebelum dia jam berapa sih Mbak Eva? Terus nggak apa-apa, belum. Tadi udah jam dulu. 14.55. Oh udah mau asar. Belum, masih lama. Pokoknya insya Allah. Jadi gini, dulu dia pernah punya pacar. Saya selalu lihat dia berduaan, model pacarnya ya, model. Dulu kita belum jadian. Tiba-tiba satu hari dia nggak ngegandeng cowoknya dia. Ya, gua iseng lah, yang namanya cowok kan, ngelihat cewek sendiri biasa ada gandengannya kan iseng dong. Mana cowok lu gitu kan? Itu lagi syuting di Trans TV. Dia nangis. Mas, manggil gua Mas dulu, ya kan? Mas, cowokku lagi begitu nama cowok, gua kaget dong. Nah, akhirnya gua mengarah ke situ, jangan-jangan dia lagi menceritakan yang kronologi kejadian dia sama pacarnya dulu itu loh. Tapi dia bercerita karena lagi ada konflik sama gua, seolah-olah dibuat itu adalah gue gitu. Gua bilang, kalau memang gue ya gue kan ngaku gue, orang kagak ada. Gak usah pusing-pusing cari klarifikasi teman-teman. Balik ke pengadilan agama lah. Ada nggak kejadian kayak begitu? Kalau kita mau cerai laki bini ya, ini yang udah cerai pasti tahu nih. Gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi biar apa memperkuat perceraiannya gitu loh. Ini kenapa? Ada apa? Kata Pak Hakim. Oh ini Pak, laki saya begini. Nah kalau misalkan di situ ada penyimpangan, pasti disebutin. Ada penyimpangan seksual,
Itu loh. Bang Ya, Ipul, ini apa sih Bang. motif DP Mbak Ibu? Makanya tadi tanya kan, makanya kita adakan somasi. Iya, enggak makanya. Udah, saya nggak mau. Itu apa? Nggak tahu. Kita nggak boleh lah bang. Kita kan kecuali manusianya sendiri yang ngomong motif saya begini, ya. Makanya karena saya nggak tahu kita kasih somasi. Kalau tahu ya aku nggak perlu somasi. Tapi kalau oke menyerahkan KDP berarti motifnya Bang Ipul sendiri tapi bukan untuk artinya masuk TV lagi biar dinon segala macam. Tujuannya nggak ke sana sih. Tujuannya untuk membersihkan nama saya yang kotor. Hanya itu aja. Ya, jadi kan saya memang udah kotor, tapi saya tidak mau difitnah, gitu loh. Ya, saya yakin nggak ada orang yang mau difitnah. Anda mau difitnah, Mbak? Enggak. Hah? Hah? Tidak kan? Udah itu. Yang penting kita minta keadilan supaya tukang fitnah itu ditindak tegas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Bang Ipul sedikit lagi tanya bisa. soal pacar nih sama Neng Desi gimana? Oke, sama Neng Desi nyaman. Saya nggak mau nyebut pacar ya. Ya pokoknya kita berdua saling nyaman aja. Tapi kan Tapi saya nggak mau melibatkan urusan ini sama dia. Ya kan, karena kan di 2005 tidak ada dia. Neng Desi itu siapa kalau boleh tahu? Neng Desi ini adalah awalnya produser saya. Seorang janda beranak dua. Ya kan? Ya dia sendiri, saya sendiri. Ya kan baik Pak. Bang Ipul, Tidak ada terikat oleh siapapun. kan udah lama nih, mungkin kelanjutannya seperti apa? Mau Neng Desi, bentar aja lah. Nanti kita ada waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Apa yang membuat klik? Apa yang membuat klik? Udah pasti otomatis ya dia memberi nyaman, kenyamanan. Itu aja sih sebenarnya. Enggak galak alhamdulillah. Dia mah kalau galak, dia mah kalau marah cuma diem aja. Gitu doang. Tapi wajahnya mengingatkan sosok almarhum. Enggak lah. Neng Desi ini jauh lebih dewasa dibanding saya. Gitu. Beda usia berapa tahun Bang Ipul? Saya ini sudah kepala 4, dia juga kepala 4 juga, cuma agak lebih. 4 tahun bedanya. Ada teks kelanjutan tuh. Nanti ya. Lihat media sosial kan dekat banget. Iya, romantis banget ya. Biarlah menjadi tebak-tebakan netizen. Ini sekaligus mematahkan tudingan bahwa mohon maaf Iya. Bang Ipul dibilang katanya penyuka sama news akhirnya membuktikan bahwa ini loh pacar gue gitu. Bisa Bang Ipul. jadi iya, bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi, mohon maaf kalau untuk masalah orientasi seks, ya, tolong semuanya hargai, hormati privasi masing-masing. Ya, jadi Bang Ipul mau orientasinya bagaimana, hargai. Ya kan? Dia orang itu orientasinya bagaimana, saling menghargai jauh lebih baik. Jadi ada hal-hal yang boleh diketahui oleh publik, ada hal-hal yang boleh tidak diketahui oleh publik. Walaupun kadang-kadang ada orang dengan sengaja, ya kan, mencanangkan dirinya begini, begitu hak dia. Tapi kalau hak saya tolong dihormati. Tetap kembali lagi saya ingatkan, saya bukan orang suci. Saya orang yang banyak dosa, tapi saya ingin berusaha tiap hari untuk kebaikan. Bang Haji, kabarnya sempat waktu lagi dekat sama Depret itu bersaing ketat sama Mas Ageng Kiwi gimana? Sialah Allah. Mas Ageng, sebelum gua sama Mas Ageng Kiwi, Dewi itu dekatnya sama Ageng Kiwi dulu. Dari kampung ke kampung. Tapi kan gua nggak tahu waktu dulu Ageng ada hati sama Dewi. Kagak tahu lah, ya kan? Dulu juga gua ada yang dekat, ada yang demenin. Lagi sama si Dewi itu lagi pacaran, ada yang demenin. Ya, dia seorang perawan tapi udah sukses, ya kan? Perawan pengusaha bridal, ya kan? Dia lagi berusaha deketin gue, tiba-tiba gue deket sama Dewi. Nih si perawan ini akhirnya menjauh. Terus pernah ya, ini dulu nih, gue nggak bohong. Jadi apa ya? Intermezzo aja lah ya. Jadi intermezzo aja, dulu lagi gue masih pacaran. Jadi gue disuapin sama nih perawan gitu. Dewi dekat sama gue. Terus tiba-tiba dia nggak konsen, handphonenya hilang.
gara-gara di depan mata dia gue disuapin ini namanya perawan. Karena dia punya bridal. Jadi selama gue syuting, ini cewek ini dampingin gue terus. Tapi dia sekarang udah punya suami, udah punya anak satu. Gitu. Nah Dewi sama si Ageng Kiwi itu. Itu loh. Jadi sekarang kami sahabat lah sama Bang Ageng, sama Ageng Kiwi. Nah sampai sekarang saya terus tetap konsultasi sama Ageng Kiwi. Bang Ibu tadi sama yang TBC, MNDC itu bukan settingan gimmick satu sama lain. Itu terserah lah. Mau dibilang Tanya kan. sama Bang Ibu maksudnya bener apa enggak gitu? Nanti kalaupun saya ngomong pasti ada yang nggak percaya. Gak apa-apa. Iya, enggak. Iya. Iya, Pokoknya enggak. masalah ya enggak cukup rahasia kami berdua. Saya bilang tolong jaga privasi kami. Ya. Tapi yang jelas kalau sudah ada namanya pernikahan berarti itu udah benar. Kalau selagi masih belum ada pernikahan ya masih tanda tanya. Jadi kapan? Apa ya nanti aja sih. Saksat nih. Sabar lah. Ya kan? Ya enggak, dia orang yang pernah gagal dalam rumah tangga, saya pun juga yang kedua ini kan gagal karena kematian, gitu kan. Jadi kan nggak bisa gerasa kerusuk. Gitu. Oke? Terima kasih. Apa tuh? Benar nggak sih kalian nih sesama mantan punya grup? Grup apa? Grup para mantan. Saya yang jelas begini, teman-teman ya. Saipul Jamil sakit hati dengan Dewi Persik, langsung somasi mantan istri. Perseteruan antara Saipul Jamil dengan Dewi Persik masih terus bergulir. Usai keduanya saling kuliti aib satu sama lain, kini Saipul Jamil dan Dewi Persik saling ancam ke ranah hukum. Saipul Jamil kini layangkan surat somasi terhadap Dewi Persik guna mempertanyakan maksud dari pernyataannya yang dianggap merugikannya. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Saipul Jamil, dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Secara gamblang, pria berusia 42 tahun itu mengaku keberatan atas tudingan Dewi Persik yang menghina dirinya. Saipul Jamil merasa tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali. Selama menikah dengan Dewi Persik, Saipul Jamil menegaskan tidak pernah melakukan penyimpangan seksual. Terlebih, ia juga menegaskan tidak pernah melakukan KDRT kepada DP, begitu sapaan akrabnya. Menurut perkataan Saipul Jamil, dirinya lah yang selalu mengalah. Harus menurunkan harga diri. Namanya laki gini, tenteng-tenteng tas, ya kan? Bawain sepatu dia, ya nggak? Bawa barang-barang ini apakah itu terhina? Tidak. Yang namanya laki gini, saling pengertian aja. Gitu. Nanti kalau misalnya seandainya nanti kamu dilaporin juga kamu ada biar dia kan terserah dia ya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kan dilihat dia ngelaporin saya atas apa. Gitu loh. Siapapun warga negara Indonesia, silakan kalau Anda merasa tidak nyaman dengan orang lain, laporkan. Ya kan, laporkan ketidaknyamanan Anda apabila sudah dibicarakan secara kekeluargaan tidak ketemu dengan kata mufakat. Kita ini kan punya kepolisian Republik Indonesia yang akan siap. Tadi tadi sempat mengatakan bahwa konotasi orang menuju ke akhirnya itu kesimpulan gitu ketika yang makanya lagi berhubungan dengan sesama jenis kepalanya dipegang. Bisa jelas dipertegas lagi nggak? Itu bukan saya. Makanya saya tantang sama dia. Berani nggak Anda nyebut namanya? Itu aja sih. Saya tentang ini nggak berani. Makanya saya nggak tahu motifnya apa. Dia kayak begitu. Yang abang tahu apa sih pernah sempat katanya itu pacarnya dia. Jadi begini, makanya gara-gara dia cerita tentang katanya dia memergoki lakinya dia, begitu akhirnya saya ingat. Alhamdulillah. Walaupun sudah hampir belasan tahun tuh saya ingat gitu loh. Kalau hal-hal yang sifatnya nggak bisa dilupakan memang nggak lupa gitu. Jadi dia pernah dulu punya cowok sebelum pacaran sama saya. Belum merit nih bang? Hah? Belum merit nih ya? Ya. Jadi waktu sebelum dia jam berapa sih Mbak Eva? Terus nggak apa-apa, belum apa? Belum. Tadi udah jam dulu. 14.55. Oh udah mau asar. Belum, masih lama. Pokoknya insya Allah. Jadi gini dulu dia pernah punya pacar. Saya selalu lihat dia berduaan, model pacarnya ya, model. Dulu kita belum jadian.
tiba-tiba satu hari dia nggak ngegandeng cowoknya dia, ya, gue iseng lah, yang namanya cowok kan, ngeliat cewek sendiri biasa ada gandengannya kan iseng dong, mana cowok lu gitu kan, itu lagi syuting di Trans TV, dia nangis, mas, mungkin gue mas dulu, ya kan, mas, cowokku lagi begitu nama cowok, gue bilang gue kaget dong, nah, akhirnya gue mengarah ke situ, jangan-jangan dia lagi menceritakan yang kronologi kejadian dia sama pacarnya dulu itu loh, tapi dia bercerita karena lagi ada konflik sama gue, seolah-olah dibuat itu adalah gue gitu. Gue bilang kalau memang gue ya gue kan ngaku gue, orang kagak ada, gak usah pusing-pusing cari klarifikasi teman-teman, balik ke pengadilan agama lah. Ada nggak kejadian kayak begitu? Kalau kita mau cerai laki bini ya, ini yang udah cerai pasti tahu nih. Gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi biar apa memperkuat perceraiannya gitu loh. Ini kenapa? Ada apa? Kata Pak Hakim. Oh ini Pak, laki saya begini. Nah kalau misalkan di situ ada penyimpangan, pasti disebutin. Ada penyimpangan seksual, itu loh. Ya, ini apa sih motif DP Mbak Ibu? Makanya tadi ditanya kan, makanya kita adakan somasi. Iya, enggak makanya. Enggak, saya nggak mau. Nggak tahu, kita nggak boleh lah bang. Kita kan kecuali manusianya sendiri yang ngomong motif saya begini ya. Makanya karena saya nggak tahu kita kasih somasi. Kalau tahu ya aku nggak perlu somasi. Tapi kalau yang menyerahkan KDP berarti motifnya Bang Ipul sendiri tapi bukan untuk artinya masuk TV lagi biar di segala macam. Tujuannya nggak kesana sih. Tujuannya untuk membersihkan nama saya yang kotor. Hanya itu aja. Ya. Jadi kan saya memang udah kotor, tapi saya tidak mau difitnah, gitu loh. Ya, saya yakin nggak ada orang yang mau difitnah. Anda mau difitnah, Mbak? Tidak. Hah? Hah? Tidak kan? Udah itu. Yang penting kita minta keadilan supaya tukang fitnah itu ditindak tegas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Bang Ipul sedikit lagi tanya soal pacar sih sama Neng Desi gimana? Sama Neng Desi nyaman. Saya nggak mau nyebut pacar ya. Ya pokoknya kita berdua saling nyaman aja. Tapi saya nggak mau melibatkan urusan ini sama dia. Ya kan karena kan di 2005 tidak ada dia. Neng Desi itu siapa kalau boleh tahu? Neng Desi ini adalah awalnya produser saya. Seorang janda beranak dua, ya kan? Ya dia sendiri, saya sendiri. Ya kan baik Pak. Bang Ibu, Tidak ada terikat oleh siapapun. kan udah lama nih, mungkin kelanjutannya seperti apa? Mau Neng Desi, bentar aja lah. Nanti kita ada waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Apa yang membuat klik? Apa yang membuat klik? Udah pasti otomatis ya dia memberi kenyamanan. Itu aja sih sebenarnya. Enggak galak alhamdulillah. Dia mah kalau galak, dia mah kalau marah cuma diam aja. Gitu doang. Tapi wajahnya mengingatkan sosok almarhum. Enggak. Neng Desi ini jauh lebih dewasa dibanding saya. Beda usia berapa tahun Bang Ipul? Saya ini sudah kepala 4, dia juga kepala 4 juga cuma agak lebih. 4 tahun bedanya. Beda ada teks kelanjutan ini karena Nanti ya. lihat di media sosial kan dekat banget. Iya ya, romantis banget ya. Biarlah menjadi tebak-tebakan netizen. Ini sekaligus mematahkan tudingan bahwa mohon maaf Ya. Bang Ipul dibilang katanya penyuka suka menyus, akhirnya membuktikan bahwa ini loh pacar gue gitu. Bisa Bang Ipul. jadi iya, bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi, mohon maaf kalau untuk masalah orientasi seks ya, tolong semuanya hargai, hormati privasi masing-masing. Ya, jadi Bang Ipul mau orientasinya bagaimana, hargai. Ya kan? Dia orang itu orientasinya bagaimana, saling menghargai jauh lebih baik. Jadi ada hal-hal yang boleh diketahui oleh publik, ada hal-hal yang boleh tidak diketahui oleh publik. Walaupun kadang-kadang ada orang dengan sengaja, ya kan, mencanangkan dirinya begini, itu hak dia. Tapi kalau hak saya tolong dihormati. Tetap kembali lagi saya ingatkan, saya bukan orang suci. Saya orang yang banyak dosa, tapi saya ingin berusaha tiap hari ada kebaikan.
Bang Haji, kabarnya sempat waktu lagi dekat sama Depret itu bersaing ketat sama Mas Ageng Kiwi gimana? Sialah Allah. Mas Ageng, sebelum gua sama Mas Ageng Kiwi, Dewi itu dekatnya sama Ageng Kiwi dulu. Dari kampung ke kampung. Tapi kan gua nggak tahu waktu dulu Ageng ada hati sama Dewi. Kagak tahu lah. Ya kan? Dulu juga gua ada yang dekat, ada yang demenin. Lagi sama si Dewi itu lagi pacaran, ada yang demenin. Ya. Dia seorang perawan tapi udah sukses, ya kan? Perawan pengusaha bridal, ya kan? Dia lagi berusaha deketin gue, tiba-tiba gue deket sama Dewi. Nih si perawan ini akhirnya menjauh. Terus pernah ya, ini dulu nih, gue nggak bohong. Jadi apa ya? Intermezzo aja lah ya. Jadi intermezzo aja, dulu lagi gue masih pacaran. Jadi gue disuapin sama nih perawan gitu. Dewi dekat sama gue. Terus tiba-tiba dia nggak konsen, handphonenya hilang. Gara-gara di depan mata dia gue disuapin ini sama nih perawan. Karena dia punya bridal. Jadi selama gue syuting, ini cewek ini dampingin gue terus. Tapi dia sekarang udah punya suami, udah punya anak satu. Gitu. Nah Dewi sama si Ageng Kiwi itu. Gitu loh. Jadi sekarang kami sahabat lah sama Bang Ageng, Mas Ageng Kiwi. Nah sampai sekarang saya terus tetap konsultasi sama Ageng Kiwi. Bang Ibu tadi sama TBC, MNDC itu bukan settingan gini satu sama lain. Itu terserah lah. Mau dibilang kan. Tanya sama Bang Ibu maksudnya bener apa enggak gitu? Nanti kalau saya ngomong pasti ada yang nggak percaya. Apa? Iya, enggak. Iya. Pokoknya masalah ya enggak cukup rahasia kami berdua. Saya bilang tolong jaga privasi kami. Ya. Tapi yang jelas kalau sudah ada namanya pernikahan berarti itu udah benar. Kalau selagi masih belum ada pernikahan ya masih tanda tanya. Jadi kapan? Apa? Ya nanti aja sih. Catat nih. Sabar lah. Ya kan? Ya enggak, dia orang yang pernah gagal dalam rumah tangga. Saya pun juga. Yang kedua ini kan gagal karena kematian, gitu kan. Jadi kan nggak bisa gerasa kerusuk. Gitu. Oke? Terima kasih. Apa tuh? Benar nggak sih kalian nih sesama mantan punya grup? Grup apa? Grup para mantan. Saya yang jelas begini, teman-teman ya. Saipul Jamil sakit hati dengan Dewi Persik, langsung somasi mantan istri. Perseteruan antara Saipul Jamil dengan Dewi Persik masih terus bergulir. Usai keduanya saling kuliti aib satu sama lain, kini Saipul Jamil dan Dewi Persik saling ancam ke ranah hukum. Saipul Jamil kini layangkan surat somasi terhadap Dewi Persik guna mempertanyakan maksud dari pernyataannya yang dianggap merugikannya. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Saipul Jamil, dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Secara gamblang, pria berusia 42 tahun itu mengaku keberatan atas tudingan Dewi Persik yang menghina dirinya. Saipul Jamil merasa tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali. Selama menikah dengan Dewi Persik, Saipul Jamil menegaskan tidak pernah melakukan penyimpangan seksual. Terlebih, ia juga menegaskan tidak pernah melakukan KDRT kepada DP, begitu sapaan akrabnya. Menurut perkataan Saipul Jamil, dirinya lah yang selalu mengalah. Harus menurunkan harga diri. Wah, yang namanya laki gini, tenteng-tenteng tas, ya kan? Bawain sepatu dia, ya nggak? Bawa barang-barang ini apakah itu terhina? Tidak. Yang namanya laki gini, saling pengertian aja. Gitu. Nanti kalau misalnya seandainya nanti kamu dilaporin juga kamu ada biar dia pasti kan terserah dia ya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kan dilihat dia ngelaporin saya atas apa. Gitu loh. Siapapun warga negara Indonesia, silakan kalau Anda merasa tidak nyaman dengan orang lain, laporkan. Ya kan? Laporkan ketidaknyamanan Anda apabila sudah dibicarakan secara kekeluargaan, tidak ketemu dengan kata mufakat. Kita ini kan punya kepolisian Republik Indonesia yang akan siap. Ya kan? Tadi sempat mengatakan bahwa konotasi orang menuju ke akhirnya itu kesimpulan begitu ketika yang
Itu bukan saya. Makanya saya tantang sama dia, berani nggak Anda nyebut namanya? Itu aja sih. Saya tantang ini nggak berani. Makanya saya nggak tahu motifnya apa dia kayak begitu. Yang abang tahu apa sih, pernah sempat katanya itu pacarnya dia. Jadi begini, makanya gara-gara dia cerita tentang katanya dia memergoki lakinya dia, begitu akhirnya saya ingat, alhamdulillah, walaupun sudah hampir belasan tahun tuh saya ingat gitu loh. Kalau hal-hal yang sifatnya nggak bisa dilupakan tuh memang nggak lupa gitu. Jadi dia pernah dulu punya cowok sebelum pacaran sama saya. Belum merit nih bang? Hah? Belum merit nih ya? Ya. Jadi waktu sebelum dia jam berapa sih Mbak Eva? Terus nggak apa-apa, belum apa. Asal belum. Tadi udah jam dulu. 14.55. Oh udah mau asal. Belum masih lama. Pokoknya insya Allah. Jadi gini, dulu dia pernah punya pacar. Saya selalu lihat dia berduaan, model pacarnya ya, model. Dulu kita belum jadian. Tiba-tiba satu hari dia nggak ngegandeng cowoknya dia. Ya, gua iseng lah, yang namanya cowok kan ngelihat cewek sendiri biasa ada gandengannya kan iseng dong. Mana cowok lu gitu kan? Itu lagi syuting di Trans TV. Dia nangis. Mas, manggil gua Mas dulu, ya kan? Mas, cowokku lagi begitu nama cowok, gua bilang gua kaget dong. Nah, akhirnya gua mengarah ke situ, jangan-jangan dia lagi menceritakan yang kronologi kejadian dia sama pacarnya dulu itu loh. Tapi dia bercerita karena lagi ada konflik sama gua, seolah-olah dibuat itu adalah gue gitu. Gua bilang kalau memang gue ya gue kan ngaku gue, orang kagak ada. Gak usah pusing-pusing cari klarifikasi teman-teman. Balik ke pengadilan agama lah. Ada nggak kejadian kayak begitu? Kalau kita mau cerai laki bini ya, nih yang udah cerai pasti tahu nih. Gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi biar apa memperkuat perceraiannya gitu loh. Ini kenapa? Ada apa? Kata Pak Hakim. Oh ini Pak, laki saya begini. Nah kalau misalkan di situ ada penyimpangan pasti disebutin. Ada penyimpangan seksual, gitu loh. Ya, ini apa sih motif DP Mbak Ibu? Makanya tadi ditanya kan, makanya kita adakan somasi. Iya, makanya. Nah, saya nggak mau. Nggak tahu. Kita nggak boleh lah bang. Kita kan kecuali manusianya sendiri yang ngomong motif saya begini, ya. Makanya karena saya nggak tahu kita kasih somasi. Kalau tahu ya aku nggak perlu somasi. Tapi kalau pakai menyerahkan KDP berarti motifnya Bang Ipul sendiri tapi bukan untuk artinya masuk TV lagi biar di segala macam. Tujuannya nggak kesana sih. Tujuannya untuk membersihkan nama saya yang kotor. Hanya itu aja. Ya, jadi kan saya memang udah kotor, tapi saya tidak mau difitnah, gitu loh. Ya, saya yakin nggak ada orang yang mau difitnah. Anda mau difitnah, Mbak? Enggak. Hah? Hah? Tidak kan? Udah itu. Yang penting kita minta keadilan supaya tukang fitnah itu ditindak tegas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Ipul sedikit lagi tanya bisa. soal pacar sih sama Neng Desi. Oke, sama Neng Desi nyaman. Saya nggak mau nyebut pacar ya. Ya pokoknya kita berdua saling nyaman aja. Tapi kan Tapi saya nggak mau melibatkan urusan ini sama dia. Ya kan, karena kan di 2005 tidak ada dia. Neng Desi itu siapa kalau boleh tahu? Neng Desi ini adalah awalnya produser saya. Seorang janda beranak dua. Ya kan? Ya dia sendiri, saya sendiri. Saya nggak baik Pak. Bang Ibu, Tidak ada terikat oleh siapapun. kan udah lama nih, mungkin kelanjutannya seperti apa? Mau Neng Desi? Bentar aja lah. Nanti kita ada waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Apa yang membuat klik? Apa yang membuat klik? Udah pasti otomatis ya dia memberi kenyamanan. Itu aja sih sebenarnya. Enggak galak alhamdulillah. Dia mah kalau galak, dia mah kalau marah cuma diam aja. Gitu doang. Tapi wajahnya mengingatkan sosok almarhum. Enggak lah. Neng Desi ini jauh lebih dewasa dibanding saya. Gitu. Beda usia berapa tahun Bang Ipul? Saya ini sudah kepala 4, dia juga kepala 4 juga, cuma agak lebih.
4 tahun bedanya. Tapi ada teks kelanjutan yang Nanti ya. lihat di media sosial kan dekat banget. Iya, iya. Romantis banget ya. Biarlah menjadi tebak-tebakan netizen. Ini sekaligus mematahkan tudingan bahwa mohon maaf Iya. Bang Ipul dibilang katanya penyuka sesama jenis, akhirnya membuktikan bahwa ini loh pacar gue gitu. Bisa jadi iya, bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi, mohon maaf kalau untuk masalah orientasi seks ya, tolong semuanya hargai, hormati privasi masing-masing. Ya, jadi Bang Ipul mau orientasinya bagaimana, hargai. Ya kan? Dia orang itu orientasinya bagaimana, saling menghargai jauh lebih baik. Jadi ada hal-hal yang boleh diketahui oleh publik, ada hal-hal yang boleh tidak diketahui oleh publik. Walaupun kadang-kadang ada orang dengan sengaja, ya kan, mencanangkan dirinya begini, itu hak dia. Tapi kalau hak saya tolong dihormati. Tetap kembali lagi saya ingatkan, saya bukan orang suci. Saya orang yang banyak dosa, tapi saya ingin berusaha tiap hari untuk kebaikan. Bang Haji, kabarnya sempat waktu lagi dekat sama DPR itu bersaing ketat sama Mas Ageng Kiwi gimana? Sialah, wah. Mas Ageng, sebelum gua sama Mas Ageng Kiwi, Dewi itu dekatnya sama Ageng Kiwi dulu. Dari ya kan, dari kampung ke kampung. Tapi kan gua nggak tahu waktu dulu Ageng ada hati sama Dewi. Kagak tahu lah, ya kan? Dulu juga gua ada yang dekat, ada yang demenin. Lagi sama si Dewi itu lagi pacaran, ada yang demenin. Ya, dia seorang perawan tapi udah sukses, ya kan? Perawan pengusaha bridal, ya kan? Dia lagi berusaha deketin gue, tiba-tiba gue deket sama Dewi. Nih si perawan ini akhirnya menjauh. Terus pernah ya, ini dulu deh, gue nggak bohong. Jadi apa ya? Intermezzo aja lah ya. Jadi intermezzo aja, dulu lagi gue masih pacaran. Jadi gue disuapin sama nih perawan gitu. Dewi dekat sama gue. Terus tiba-tiba dia nggak konsen, handphonenya hilang. Gara-gara di depan mata dia gue disuapin sama nih perawan. Karena dia punya bridal. Jadi selama gue syuting, ini cewek ini dampingin gue terus. Tapi dia sekarang udah punya suami, udah punya anak satu. Gitu. Nah Dewi sama si Ageng Kiwi itu. Itu loh, jadi sekarang kami sahabat lah sama Bang Ageng, Mas Ageng Kiwi. Nah sampai sekarang saya terus tetap konsultasi sama Ageng Kiwi. Bang Ipul tadi sama yang TBC, MNDC itu bukan settingan gimmick satu sama lain. Ya terserah lah, mau dibilang kan. Tanya sama Bang Ipul maksudnya bener apa enggak gitu. Nanti kalaupun saya ngomong pasti ada yang nggak percaya. Apa? Iya, enggak. Iya, pokoknya masalah ya enggak cukup rahasia kami berdua. Saya bilang tolong jaga privasi kami. Ya, tapi yang jelas kalau sudah ada namanya pernikahan berarti itu udah benar. Kalau selagi masih belum ada pernikahan ya masih tanda tanya. Jadi kapan? Apa? Ya nanti aja sih. Catet nih. Sabar lah, ya kan? Ya nggak? Dia orang yang pernah gagal dalam rumah tangga. Saya pun juga. Yang kedua ini kan gagal karena kematian, gitu kan? Jadi kan nggak bisa gerasa kerusuk. Oke, terima kasih. Apa tuh? Benar nggak sih kalian ini sesama mantan punya grup? Grup apa? Grup para mantan. Gak ada. Tapi yang jelas begini, teman-teman ya. Saipul Jamil sakit hati dengan Dewi Persik, langsung somasi mantan istri. Perseteruan antara Saipul Jamil dengan Dewi Persik masih terus bergulir. Usai keduanya saling kuliti aib satu sama lain, kini Saipul Jamil dan Dewi Persik saling ancam ke ranah hukum. Saipul Jamil kini layangkan surat somasi terhadap Dewi Persik guna mempertanyakan maksud dari pernyataannya yang dianggap merugikannya. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Saipul Jamil, dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Secara gamblang, pria berusia 42 tahun itu mengaku keberatan atas tudingan Dewi Persik yang menghina dirinya. Saipul Jamil merasa tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali. Selama menikah dengan Dewi Persik, Saipul Jamil menegaskan tidak pernah melakukan penyimpangan seksual. Terlebih, ia juga menegaskan tidak pernah melakukan KDRT kepada DP, begitu sapaan akrabnya.
Menurut perkataan Saipul Jamil, dirinya lah yang selalu mengalah. Harus menurunkan harga diri. Wah, yang namanya laki gini, tenteng-tenteng tas, ya kan? Bawain sepatu dia, ya nggak? Bawa barang-barang ini, apakah itu terhina? Tidak. Yang namanya laki gini, saling pengertian aja. Gitu. Nanti kalau misalnya seandainya nanti kamu dilaporin juga kamu ada biar dia pasti kan terserah dia ya. Ya nggak apa-apa lah, nanti kan dilihat dia ngelaporin saya atas apa. Gitu loh. Siapapun warga negara Indonesia, silakan kalau Anda merasa tidak nyaman dengan orang lain, laporkan. Ya kan? Laporkan ketidaknyamanan Anda apabila sudah dibicarakan secara kekeluargaan, tidak ketemu dengan kata mufakat. Kita ini kan punya kepolisian Republik Indonesia yang akan siap. Ya kan? Itu kan tadi sempat mengatakan bahwa konotasi orang menuju ke akhirnya itu kesimpulan gitu ketika yang makanya lagi berhubungan dengan sesama jenis kepalanya dipendam. Bisa jelas dipertegas lagi nggak Bang? Itu bukan saya. Makanya saya tantang sama dia, berani nggak Anda nyebut namanya? Itu aja sih. Saya tantang ini nggak berani. Makanya saya nggak tahu motifnya apa dia kayak begitu. Yang abang tahu apa sih pernah sempat katanya itu pacarnya dia. Jadi begini, makanya gara-gara dia cerita tentang katanya dia memergoki lakinya dia, begitu akhirnya saya ingat, alhamdulillah, walaupun sudah hampir belasan tahun tuh saya ingat gitu loh. Kalau hal-hal yang sifatnya nggak bisa dilupakan tuh memang nggak lupa gitu. Jadi dia pernah dulu punya cowok sebelum pacaran sama saya. Belum merit nih Bang. Hah? Belum merit nih ya. Ya. Jadi waktu sebelum dia jam berapa sih Mbak Eva? Terus nggak apa-apa, belum apa? Asal belum. Tadi udah jam dulu. 14.55. Oh udah mau asal. Belum, masih lama. Pokoknya insya Allah. Jadi gini, dulu dia pernah punya pacar. Saya selalu lihat dia berduaan, model pacarnya ya, model. Dulu kita belum jadian. Tiba-tiba satu hari dia nggak ngegandeng cowoknya dia. Ya, gua iseng lah, yang namanya cowok kan ngelihat cewek sendiri biasa ada gandengannya kan iseng dong. Mana cowok lu gitu kan? Itu lagi syuting di Trans TV. Dia nangis. Mas, manggil gua Mas dulu, ya kan? Mas, cowokku lagi begitu nama cowok, gua kaget dong. Nah, akhirnya gua mengarah ke situ, jangan-jangan dia lagi menceritakan yang kronologi kejadian dia sama pacarnya dulu itu loh. Tapi dia bercerita karena lagi ada konflik sama gua, seolah-olah dibuat itu adalah gue gitu. Gua bilang, kalau memang gue ya gue kan ngaku gue, orang kagak ada. Gak usah pusing-pusing cari klarifikasi teman-teman. Balik ke pengadilan agama lah. Ada nggak kejadian kayak begitu? Kalau kita mau cerai laki bini ya, nih yang udah cerai pasti tahu nih. Gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi biar apa memperkuat perceraiannya gitu loh. Ini kenapa? Ada apa? Kata Pak Hakim. Oh ini Pak, laki saya begini. Nah kalau misalkan di situ ada penyimpangan pasti disebutin. Ada penyimpangan seksual, itu loh. Makanya ini apa sih motif DP Mbak Ibu? Makanya tadi ditanya kan, makanya kita adakan somasi. Iya, makanya. Nah, saya nggak tahu. Kita nggak boleh lah Bang. Kita kan kecuali manusianya sendiri yang ngomong motif saya begini ya. Makanya karena saya nggak tahu kita kasih somasi. Kalau tahu ya aku nggak perlu somasi. Tapi kalau pakai menyerahkan KDP berarti motifnya Bang Ipul sendiri tapi bukan untuk artinya masuk TV lagi biar di segala macam. Tujuannya nggak kesana sih. Tujuannya untuk membersihkan nama saya yang kotor. Hanya itu aja. Ya, jadi kan saya memang udah kotor, tapi saya tidak mau difitnah, gitu loh. Ya, saya yakin nggak ada orang yang mau difitnah. Anda mau difitnah, Mbak? Enggak. Hah? Hah? Tidak kan? Udah itu. Yang penting kita minta keadilan supaya tukang fitnah itu ditindak tegas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Bang Ipul sedikit lagi tanya bisa. soal pacar sih sama Neng Desi.
Oke, Teman Neng Desi nyaman. Saya nggak mau nyebut pacar ya. Ya pokoknya kita berdua saling nyaman aja. Tapi kan Tapi saya nggak mau melibatkan urusan ini sama dia. Ya kan, karena kan di 2005 tidak ada dia. Neng Desi itu siapa kalau boleh tahu? Neng Desi ini adalah awalnya produser saya. Seorang janda beranak dua, ya kan? Dia sendiri, saya sendiri. Ya nggak baik Pak. Bang Ibu, Tidak ada terikat oleh siapapun. kan udah lama nih, mungkin kelanjutannya seperti apa? Mau Neng Desi, bentar aja lah. Nanti kita ada waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Apa yang membuat klik? Apa yang membuat klik? Udah pasti otomatis ya dia memberi kenyamanan. Itu aja sih sebenarnya. Nggak galak ya Bang Ibu? Enggak galak alhamdulillah. Dia mah kalau galak, dia mah kalau marah cuma diem aja. Gitu doang. Tapi wajahnya mengingatkan sosok almarhum. Enggak lah. Neng Desi ini jauh lebih dewasa dibanding saya. Oh, beda usia berapa tahun Bang Ibu? Saya ini sudah kepala 4, dia juga kepala 4 juga, cuma agak lebih. 4 tahun bedanya. Ini ada teks kelanjutan Nanti ya. media sosial kan dekat banget. Iya, romantis banget ya. Biarlah menjadi tebak-tebakan netizen. Ini sekaligus mematahkan tudingan bahwa mohon maaf Iya. Bang Ipul dibilang katanya penyuka sesama jenis akhirnya berbukti bahwa ini loh pacar gue gitu. Bisa Bang Ipul. jadi iya, bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi, mohon maaf kalau untuk masalah orientasi seks ya, tolong semuanya hargai, hormati privasi masing-masing. Ya, jadi Bang Ipul mau orientasinya bagaimana, hargai. Ya kan? Dia orang itu orientasinya bagaimana, saling menghargai jauh lebih baik. Jadi ada hal-hal yang boleh diketahui oleh publik, ada hal-hal yang boleh tidak diketahui oleh publik. Walaupun kadang-kadang ada orang dengan sengaja, ya kan, mencanangkan dirinya begini, itu hak dia. Tapi kalau hak saya tolong dihormati. Tetap kembali lagi saya ingatkan, saya bukan orang suci. Saya orang yang banyak dosa, tapi saya ingin berusaha tiap hari untuk kebaikan. Bang Haji, kabarnya sempat waktu lagi dekat sama Depret itu bersaing ketat sama Mas Ageng Kiwi gimana? Sialah Allah. Mas Ageng, sebelum gua sama Mas Ageng Kiwi, Dewi itu dekatnya sama Ageng Kiwi dulu. Dari kampung ke kampung. Tapi kan gua nggak tahu waktu dulu Ageng ada hati sama Dewi. Kagak tahu lah, ya kan? Dulu juga gua ada yang dekat, ada yang demenin. Lagi sama si Dewi itu lagi pacaran, ada yang demenin. Ya, dia seorang perawan tapi udah sukses, ya kan? Perawan pengusaha bridal, ya kan? Dia lagi berusaha deketin gue, tiba-tiba gue deket sama Dewi. Nih si perawan ini akhirnya menjauh. Terus pernah ya, ini dulu nih, gue ngomong. Jadi apa ya? Intermezzo aja lah ya. Jadi intermezzo aja, dulu lagi gue masih pacaran. Jadi gue disuapin sama nih perawan gitu. Dewi dekat sama gue. Terus tiba-tiba dia nggak konsen, handphonenya hilang. Gara-gara di depan mata dia gue disuapin ini sama nih perawan. Karena dia punya bridal. Jadi selama gue syuting, ini cewek ini dampingin gue terus. Tapi dia sekarang udah punya suami, udah punya anak satu. Gitu. Nah Dewi sama si Ageng Kiwi itu. Gitu loh. Jadi sekarang kami sahabat lah sama Bang Ageng, Mas Ageng Kiwi. Nah sampai sekarang saya terus tetap konsultasi sama Ageng Kiwi. Bang Ibu tadi sama yang TBC, Neng Desi itu bukan settingan gimmick satu sama lain. Itu terserah lah. Mau dibilang kan. Tanya sama Bang Ipul maksudnya bener apa enggak gitu? Nanti kalaupun saya ngomong pasti ada yang nggak percaya. Enggak apa-apa. Iya, enggak. Iya. Pokoknya masalah ya enggak cukup rahasia kami berdua. Saya bilang tolong jaga privasi kami. Ya. Tapi yang jelas kalau sudah ada namanya pernikahan berarti itu udah benar. Kalau selagi masih belum ada pernikahan ya masih tanda tanya. Jadi kapan? Apa ya nanti aja sih. Catet nih. Sabar lah, ya kan? Ya enggak, dia orang yang pernah gagal dalam rumah tangga. Saya pun juga yang kedua ini kan gagal karena kematian, gitu kan?
jadi kan nggak bisa gerasa kerusuk. Gitu. Oke? Terima kasih. Apa tuh? Benar nggak sih kalian nih sesama mantan punya grup? Grup apa? Grup para mantan. Enggak ada. Tapi yang jelas begini, teman-teman ya. Saipul Jamil sakit hati dengan Dewi Persik, langsung somasi mantan istri. Perseteruan antara Saipul Jamil dengan Dewi Persik masih terus bergulir. Usai keduanya saling kuliti aib satu sama lain, kini Saipul Jamil dan Dewi Persik saling ancam ke ranah hukum. Saipul Jamil kini layangkan surat somasi terhadap Dewi Persik guna mempertanyakan maksud dari pernyataannya yang dianggap merugikannya. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Saipul Jamil, dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Secara gamblang, pria berusia 42 tahun itu mengaku keberatan atas tudingan Dewi Persik yang menghina dirinya. Saipul Jamil merasa tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali. Selama menikah dengan Dewi Persik, Saipul Jamil menegaskan tidak pernah melakukan penyimpangan seksual. Terlebih, ia juga menegaskan tidak pernah melakukan KDRT kepada DP, begitu sapaan akrabnya. Menurut perkataan Saipul Jamil, dirinya lah yang selalu mengalah. Harus menurunkan harga diri. Apa yang namanya laki gini? Tenteng-tenteng tas, ya kan? Bawain sepatu dia, ya nggak? Bawa barang-barang ini apakah itu terhina? Tidak. Yang namanya laki gini, saling pengertian aja. Gitu. Nanti kalau misalnya seandainya nanti kamu dilaporin juga kamu ada biar dia pasti kan terserah dia ya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kan dilihat dia ngelaporin saya atas apa. Gitu loh. Siapapun warga negara Indonesia, silakan kalau Anda merasa tidak nyaman dengan orang lain, laporkan. Ya kan? Laporkan ketidaknyamanan Anda apabila sudah dibicarakan secara kekeluargaan, tidak ketemu dengan kata mufakat. Kita ini kan punya kepolisian Republik Indonesia yang akan siap. Ya kan? Tadi sempat mengatakan bahwa konotasi orang menuju ke akhirnya itu kesimpulan diri ketika yang adanya lagi berhubungan dengan sesama jenis kepalanya dipendam. Bisa jelas dipertegas lagi nggak? Itu bukan saya. Makanya saya tantang sama dia, berani nggak Anda nyebut namanya? Itu aja sih. Saya tantang ini nggak berani. Makanya saya nggak tahu motifnya apa dia kayak begitu. Yang abang tahu pasti pernah sempat katanya itu pacarnya dia. Jadi begini, makanya gara-gara dia cerita tentang katanya dia memergoki lakinya dia, begitu akhirnya saya ingat, alhamdulillah, walaupun sudah hampir belasan tahun tuh saya ingat gitu loh. Kalau hal-hal yang sifatnya nggak bisa dilupakan, memang nggak lupa gitu. Jadi dia pernah dulu punya cowok sebelum pacaran sama saya. Belum merit nih bang? Hah? Belum merit nih ya? Ya. Jadi waktu sebelum dia jam berapa sih Mbak Eva? Terus nggak apa-apa, belum apa? Asal belum. Tadi udah jam dulu. 14.55. Oh udah mau asal. Belum, masih lama. Pokoknya insya Allah. Jadi gini, dulu dia pernah punya pacar. Saya selalu lihat dia berduaan, model pacarnya ya, model. Dulu kita belum jadian. Tiba-tiba satu hari dia nggak menggandeng cowoknya dia. Ya, gua iseng lah, yang namanya cowok kan ngeliat cewek sendiri biasa ada gandengannya kan iseng dong. Mana cowok lu gitu kan? Itu lagi syuting di Trans TV. Dia nangis. Mas, manggil gua Mas dulu, ya kan? Mas, cowokku lagi begitu nama cowok, gua kaget dong. Nah, akhirnya gua mengarah ke situ, jangan-jangan dia lagi menceritakan yang kronologi kejadian dia sama pacarnya dulu itu loh. Tapi dia bercerita karena lagi ada konflik sama gua, seolah-olah dibuat itu adalah gue gitu. Gua bilang kalau memang gue ya gue kan ngaku gue, orang kagak ada. Gak usah pusing-pusing cari klarifikasi teman-teman. Balik ke pengadilan agama lah. Ada nggak kejadian kayak begitu? Kalau kita mau cerai laki bini ya, nih yang udah cerai pasti tahu nih. Gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi biar apa memperkuat perceraiannya gitu loh. Ini kenapa? Ada apa? Kata Pak Hakim.
oh ini Pak, laki saya begini. Nah kalau misalkan di situ ada penyimpangan, pasti disebutin. Ada penyimpangan seksual, gitu loh. Ya, ini apa sih motif DP Mbak Ibu? makanya tadi ditanya kan, makanya kita adakan somasi. Iya, emang enggak makanya. Enggak, saya nggak tahu. Kita nggak boleh lah Bang. Kita kan kecuali manusianya sendiri yang ngomong motif saya begini, ya. Makanya karena saya nggak tahu kita kasih somasi. Kalau tahu ya aku nggak perlu somasi. Tapi kalau yang menyerahkan KDP berarti motifnya Bang Ipul sendiri tapi bukan untuk artinya masuk TV lagi biar di segala macam. Tujuannya nggak kesana sih. Tujuannya untuk membersihkan nama saya yang kotor. Hanya itu aja. Ya, jadi kan saya memang udah kotor, tapi saya tidak mau difitnah, gitu loh. Ya, saya yakin nggak ada orang yang mau difitnah. Anda mau difitnah, Mbak? Enggak. Hah? Hah? Tidak kan? Udah itu. Yang penting kita minta keadilan supaya tukang fitnah itu ditindak tegas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Bang Ipul sedikit lagi tanya bisa. soal pacar sih sama Neng Desi. Oke, sama Neng Desi nyaman. Saya nggak mau nyebut pacar ya. Ya pokoknya kita berdua saling nyaman aja. Tapi kan Tapi saya nggak mau melibatkan urusan ini sama dia. Ya kan, karena kan di 2005 tidak ada dia. Neng Desi itu siapa kalau boleh tahu? Neng Desi ini adalah awalnya produser saya. Seorang janda beranak dua, ya kan? Ya dia sendiri, saya sendiri. Ya nggak baik Pak. Bang Ibu, Tidak ada terikat oleh siapapun. kan udah lama nih, mungkin kelanjutannya seperti apa? Mau Neng Desi, bentar aja lah. Nanti kita ada waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Apa yang membuat klik? Apa yang membuat klik? Udah pasti otomatis ya dia memberi kenyamanan. Itu aja sih sebenarnya. Enggak galak ya Bang Ipul? Enggak galak alhamdulillah. Dia mah kalau galak, dia mah kalau marah cuma diem aja. Gitu doang. Tapi wajahnya mengingatkan sosok almarhum. Enggak lah. Neng Desi ini jauh lebih dewasa dibanding saya. Beda usia berapa tahun Bang Ipul? Saya ini sudah kepala 4, dia juga kepala 4 juga, cuma agak lebih. 4 tahun bedanya. Mungkin ada teks kelanjutan tuh. Karena Nanti ya. lihat media sosial kan dekat banget. Iya, romantis banget ya. Biarlah menjadi tebak-tebakan netizen. Ini sekaligus mematahkan tudingan bahwa mohon maaf Ya. Bang Ipul dibilang katanya penyuka sesama jenis, akhirnya membuktikan bahwa ini loh pacar gue gitu. Bisa Bang Ipul. jadi iya, bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi, mohon maaf kalau untuk masalah orientasi seks, ya, tolong semuanya hargai, hormati privasi masing-masing. Ya, jadi Bang Ipul mau orientasinya bagaimana, hargai. Ya kan? Dia orang itu orientasinya bagaimana, saling menghargai jauh lebih baik. Jadi ada hal-hal yang boleh diketahui oleh publik, ada hal-hal yang boleh tidak diketahui oleh publik. Walaupun kadang-kadang ada orang dengan sengaja, ya kan, mencanangkan dirinya begini, itu hak dia. Tapi kalau hak saya tolong dihormati. Tetap kembali lagi saya ingatkan, saya bukan orang suci. Saya orang yang banyak dosa, tapi saya ingin berusaha tiap hari lebih baik. Bang Haji, kabarnya sempat waktu lagi dekat sama DPR itu bersaing ketat sama Mas Ageng Kiwi gimana? Sialah Allah. Mas Ageng, sebelum gua sama Mas Ageng Kiwi, Dewi itu dekatnya sama Ageng Kiwi dulu. Dari kampung ke kampung. Tapi kan gua nggak tahu waktu dulu Ageng ada hati sama Dewi. Kagak tahu lah, ya kan? Dulu juga gua ada yang dekat, ada yang demenin. Lagi sama si Dewi itu lagi pacaran, ada yang demenin. Ya, dia seorang perawan tapi udah sukses, ya kan? Perawan pengusaha bridal, ya kan? Dia lagi berusaha deketin gue, tiba-tiba gue deket sama Dewi. Nih si perawan ini akhirnya menjauh. Terus pernah ya, ini dulu nih, gue nggak bohong. Jadi apa ya? Intermezzo aja lah ya. Jadi intermezzo aja, dulu lagi gue masih pacaran. Jadi gue disuapin sama nih perawan gitu.
Dewi dekat sama gue. Terus tiba-tiba dia nggak konsen, handphonenya hilang. Gara-gara di depan mata dia gue disuapin ini namanya perawan. Karena dia punya bridal. Jadi selama gue syuting, ini cewek ini dampingin gue terus. Tapi dia sekarang udah punya suami, dia punya anak satu. Gitu. Nah Dewi sama si Ageng Kiwi itu. Gitu loh. Jadi sekarang kami sahabat lah sama Bang Ageng, sama si Ageng Kiwi. Nah sampai sekarang saya terus tetap konsultasi sama Ageng Kiwi. Bang Ibu tadi sama TBC, MNDC itu bukan settingan gimmick satu sama lain. Itu terserah lah. Mau dibilang kan. Tanya sama Bang Ibu maksudnya bener apa enggak gitu? Nanti kalaupun saya ngomong pasti ada yang nggak percaya. Apa? Iya, enggak. Iya. Iya, Pokoknya paham. masalah ya enggak cukup rahasia kami berdua. Saya bilang tolong jaga privasi kami. Ya. Tapi yang jelas kalau sudah ada namanya pernikahan berarti itu udah benar. Kalau selagi masih belum ada pernikahan ya masih tanda tanya. Jadi kapan? Apa ya nanti aja sih. Catet nih. Sabar lah. Ya kan? Ya enggak, dia orang yang pernah gagal dalam rumah tangga, saya pun juga yang kedua ini kan gagal karena kematian, gitu kan. Jadi kan nggak bisa kerasa kerusuk. Gitu. Oke? Terima kasih. Apa tuh? Benar nggak sih kalian nih sesama mantan punya grup? Grup apa? Grup para mantan. Enggak ada. Saya yang jelas begini, teman-teman ya. Saipul Jamil sakit hati dengan Dewi Persik, langsung somasi mantan istri. Perseteruan antara Saipul Jamil dengan Dewi Persik masih terus bergulir. Usai keduanya saling kuliti aib satu sama lain, kini Saipul Jamil dan Dewi Persik saling ancam ke ranah hukum. Saipul Jamil kini layangkan surat somasi terhadap Dewi Persik guna mempertanyakan maksud dari pernyataannya yang dianggap merugikannya. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Saipul Jamil, dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Secara gamblang, pria berusia 42 tahun itu mengaku keberatan atas tudingan Dewi Persik yang menghina dirinya. Saipul Jamil merasa tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali. Selama menikah dengan Dewi Persik, Saipul Jamil menegaskan tidak pernah melakukan penyimpangan seksual. Terlebih, ia juga menegaskan tidak pernah melakukan KDRT kepada DP, begitu sapaan akrabnya. Menurut perkataan Saipul Jamil, dirinya lah yang selalu mengalah. Harus menurunkan harga diri. Apa yang namanya lagi gini? Tenteng-tenteng tas, ya kan? Bawain sepatu dia, ya nggak? Bawa barang-barang ini apa? Apakah itu terhina? Tidak. Yang namanya laki bini, saling pengertian aja. Gitu. Nanti kalau misalnya seandainya nanti kamu dilaporin juga kamu ada biar dia kan terserah dia ya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kan dilihat dia ngelaporin saya atas apa. Gitu loh. Siapapun warga negara Indonesia, silakan kalau Anda merasa tidak nyaman dengan orang lain, laporkan. Ya kan? Laporkan ketidaknyamanan Anda apabila sudah dibicarakan secara kekeluargaan, tidak ketemu dengan kata mufakat. Kita ini kan punya kepolisian Republik Indonesia yang akan siap. Ya kan? Tadi sempat mengatakan bahwa konotasi orang menuju akhirnya itu kesimpulan diri ketika yang adanya lagi berhubungan dengan sama jenis kepalanya ditendang. Bisa jelas dipertegas lagi nggak Bang? Itu bukan saya. Makanya saya tantang sama dia, berani nggak Anda nyebut namanya? Itu aja sih. Saya tantang ini nggak berani. Makanya saya nggak tahu motifnya apa. Dia kayak begitu. Yang abang tahu apa sih pernah sempat katanya itu pacarnya dia. Jadi begini, makanya gara-gara dia cerita tentang katanya dia memergoki lakinya dia, begitu akhirnya saya ingat, alhamdulillah, walaupun sudah hampir belasan tahun tuh saya ingat gitu loh, kalau hal-hal yang sifatnya nggak bisa dilupakan memang nggak lupa gitu. Jadi dia pernah dulu punya cowok sebelum pacaran sama saya. Belum merit nih Bang. Hah? Belum merit nih ya. Ya. Jadi waktu sebelum dia jam berapa sih Mbak Eva? Terus nggak apa-apa, belum apa? Asal belum. Belum. Tadi udah jam dulu. 14.55. Oh udah mau asal. Belum, masih lama. Pokoknya insya Allah. Jadi gini, dulu dia pernah punya pacar.
saya selalu lihat dia berduaan, model pacarnya ya, model. Dulu kita belum jadian. Tiba-tiba satu hari dia nggak menggandeng cowoknya dia, ya. Gua iseng lah, yang namanya cowok kan, ngeliat cewek sendiri biasa ada gandengannya kan iseng dong. Mana cowok lu gitu kan? Itu lagi syuting di Trans TV. Dia nangis, Mas, mungkin gua mas dulu, ya kan? Mas, cowokku lagi begitu sama cowok, gua kaget dong. Nah, akhirnya gua mengarah ke situ, jangan-jangan dia lagi menceritakan yang kronologi kejadian dia sama pacarnya dulu itu loh. Tapi dia bercerita karena lagi ada konflik sama gua, seolah-olah dibuat itu adalah gue gitu. Gua bilang, kalau memang gue ya gue kan ngaku gue, orang kagak ada. Gak usah pusing-pusing cari klarifikasi teman-teman. Balik ke pengadilan agama lah. Ada nggak kejadian kayak begitu? Kalau kita mau cerai laki bini ya, nih yang udah cerai pasti tahu nih. Gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi biar apa memperkuat perceraiannya gitu loh. Ini kenapa? Ada apa? Kata Pak Hakim. Oh ini Pak, laki saya begini. Nah kalau misalkan di situ ada penyimpangan, pasti disebutin. Ada penyimpangan seksual, itu loh. Ya, ini apa sih motif DP Mbak Ibu? Makanya tadi ditanya kan, makanya kita adakan somasi. Iya, makanya. Nah, saya nggak mau. Nggak tahu, kita nggak boleh lah bang. Kita kan kecuali manusianya sendiri yang ngomong motif saya begini, ya. Makanya karena saya nggak tahu kita kasih somasi. Kalau tahu ya aku nggak perlu somasi. Tapi kalau yang menyerahkan KDP berarti motifnya Bang Ipul sendiri tapi bukan untuk artinya masuk TV lagi biar dinos segala macam. Tujuannya nggak kesana sih. Tujuannya untuk membersihkan nama saya yang kotor. Hanya itu aja. Ya, jadi kan saya memang udah kotor, tapi saya tidak mau difitnah, gitu loh. Ya, saya yakin nggak ada orang yang mau difitnah. Anda mau difitnah? Mbak? Enggak. Hah? Hah? Tidak kan? Udah itu. Yang penting kita minta keadilan supaya tukang fitnah itu ditindak tegas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Ipul sedikit. lagi Tanya bisa. soal pacar sih sama Neng Desi. Oke, sama Neng Desi nyaman. Saya nggak mau nyebut pacar ya. Ya pokoknya kita berdua saling nyaman aja. Tapi saya nggak mau melibatkan urusan ini sama dia. Ya kan, karena kan di 2005 tidak ada dia. Neng Desi itu siapa kalau boleh tahu? Neng Desi ini adalah awalnya produser saya. Seorang janda beranak dua, ya kan? Ya dia sendiri, saya sendiri. Ya nggak baik Pak. Bang Ibu, Tidak ada terikat oleh siapapun. kan udah lama nih, mungkin kelanjutannya seperti apa? Neng Desi, bentar aja lah. Nanti kita ada waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Kan Apa yang membuat klik? Apa yang membuat klik? Udah pasti otomatis ya dia memberi kenyamanan. Itu aja sih sebenarnya. Enggak galak alhamdulillah. Dia mah kalau galak, dia mah kalau marah cuma diam aja. Gitu doang. Tapi wajahnya mengingatkan sosok almarhum. Enggak lah. Neng Desi ini jauh lebih dewasa dibanding saya. Gitu. Beda usia berapa tahun Bang Ipul? Saya ini sudah kepala 4, dia juga kepala 4 juga, cuma agak lebih. 4 tahun bedanya. Ada teks kelanjutan Nanti ya. di media sosial kan dekat banget. Iya, romantis banget ya. Biarlah menjadi tebak-tebakan netizen. Ini sekaligus mematahkan tudingan bahwa mohon maaf Ya. Bang Ipul dibilang katanya penyuka sesama jenis, akhirnya membuktikan bahwa ini loh pacar gue gitu. Bisa Bang Ipul. jadi iya, bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi, mohon maaf kalau untuk masalah orientasi seks, ya, tolong semuanya hargai, hormati privasi masing-masing. Ya, jadi Bang Ipul mau orientasinya bagaimana, hargai, ya kan? Dia orang itu orientasinya bagaimana, saling menghargai jauh lebih baik. Jadi ada hal-hal yang boleh diketahui oleh publik, ada hal-hal yang boleh tidak diketahui oleh publik. Walaupun kadang-kadang ada orang dengan sengaja, ya kan, mencanangkan dirinya begini, itu hak dia. Tapi kalau hak saya tolong dihormati.
tetap kembali lagi saya ingatkan, saya bukan orang suci, saya orang yang banyak dosa, tapi saya ingin berusaha tiap hari untuk kebaikan. Bang Haji, kabarnya sempat waktu lagi dekat sama DPR itu bersaing ketat sama Mas Ageng Kiwi gimana? Sialah Allah. Mas Ageng, sebelum gua sama Mas Ageng Kiwi, Dewi itu dekatnya sama Ageng Kiwi dulu. Dari kampung ke kampung. Tapi kan gua nggak tahu waktu dulu Ageng ada hati sama Dewi. Kagak tahu lah, ya kan? Dulu juga gua ada yang dekat, ada yang demenin. Lagi sama si Dewi itu lagi pacaran, ada yang demenin. Ya, dia seorang perawan tapi udah sukses, ya kan? Perawan pengusaha bridal, ya kan? Dia lagi berusaha deketin gue, tiba-tiba gue deket sama Dewi. Nih si perawan ini akhirnya menjauh. Terus pernah ya, ini dulu nih, gue ngomong. Jadi apa ya? Intermezzo aja lah ya. Jadi intermezzo aja, dulu lagi gue masih pacaran. Jadi gue disuapin sama nih perawan gitu. Dia dekat sama gue. Terus tiba-tiba dia nggak konsen, handphonenya hilang. Gara-gara di depan mata dia gue disuapin ini sama nih perawan. Karena dia punya bridal. Jadi selama gue syuting, ini cewek ini dampingin gue terus. Tapi dia sekarang udah punya suami, udah punya anak satu. Gitu. Nah Dewi sama si Ageng Kiwi itu. Itu loh. Jadi sekarang kami sahabat lah sama Bang Ageng, Mas Ageng Kiwi. Nah sampai sekarang saya terus tetap konsultasi sama Ageng Kiwi. Bang Ibu tadi sama TBC, MNDC itu bukan settingan gimmick satu sama lain. Ya terserah lah. Mau dibilang kan. Tanya sama Bang Ibu maksudnya bener apa enggak gitu. Nanti kalaupun saya ngomong pasti ada yang nggak percaya. Enggak apa-apa. Iya, enggak. Iya. Iya, Pokoknya enggak. masalah ya enggak cukup rahasia kami berdua. Saya bilang tolong jaga privasi kami. Ya. Tapi yang jelas kalau sudah ada namanya pernikahan berarti itu udah benar. Kalau selagi masih belum ada pernikahan ya masih tanda tanya. Jadi kapan? Apa ya nanti aja sih. Catet nih. Sabar lah, ya kan? Ya nggak, dia orang yang pernah gagal dalam rumah tangga. Saya pun juga yang kedua ini kan gagal karena kematian, gitu kan? Jadi kan nggak bisa gerasa kerusuk. Gitu. Oke? Terima kasih. Apa tuh? Benar nggak sih kalian nih sesama mantan punya grup? Grup apa? Grup para mantan. Nggak ada. Saya yang jelas begini, teman-teman ya. Saipul Jamil sakit hati dengan Dewi Persik, langsung somasi mantan istri. Perseteruan antara Saipul Jamil dengan Dewi Persik masih terus bergulir. Usai keduanya saling kuliti aib satu sama lain, kini Saipul Jamil dan Dewi Persik saling ancam ke ranah hukum. Saipul Jamil kini layangkan surat somasi terhadap Dewi Persik guna mempertanyakan maksud dari pernyataannya yang dianggap merugikannya. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Saipul Jamil, dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Secara gamblang, pria berusia 42 tahun itu mengaku keberatan atas tudingan Dewi Persik yang menghina dirinya. Saipul Jamil merasa tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali. Selama menikah dengan Dewi Persik, Saipul Jamil menegaskan tidak pernah melakukan penyimpangan seksual. Terlebih, ia juga menegaskan tidak pernah melakukan KDRT kepada DP, begitu sapaan akrabnya. Menurut perkataan Saipul Jamil, dirinya lah yang selalu mengalah. Harus menurunkan harga diri. Apa yang namanya lagi gini? Tenteng-tenteng tas, ya kan? Bawain sepatu dia, ya nggak? Bawa barang-barang ini apakah itu terhina? Tidak. Yang namanya laki bini, saling pengertian aja. Gitu. Nanti kalau misalnya seandainya nanti kamu dilaporin juga kamu ada biar dia kan terserah dia ya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kan dilihat dia ngelaporin saya atas apa. Gitu loh. Siapapun warga negara Indonesia, silakan kalau Anda merasa tidak nyaman dengan orang lain, laporkan, ya kan? Laporkan ketidaknyamanan Anda apabila sudah dibicarakan secara kekeluargaan, tidak ketemu dengan kata mufakat. Kita ini kan punya kepolisian Republik Indonesia yang
akan siap. Nah itu kan tadi sempat mengatakan bahwa konotasi orang menuju ke akhirnya itu kesimpulan diri ketika yang adanya lagi berhubungan dengan sesama jenis kepalanya ditendang. Bisa jelas dipertegas lagi nggak Bang? Itu bukan saya. Makanya saya tantang sama dia, berani nggak Anda nyebut namanya? Itu aja sih. Saya tantang ini nggak berani. Makanya saya nggak tahu motifnya apa dia kayak begitu. Yang abang tahu pasti pernah sempat katanya itu pacarnya dia. Jadi begini, makanya gara-gara dia cerita tentang katanya dia memergoki lakinya dia, begitu akhirnya saya ingat, alhamdulillah, walaupun sudah hampir belasan tahun tuh saya ingat gitu loh. Kalau hal-hal yang sifatnya nggak bisa dilupakan, memang nggak lupa gitu. Jadi dia pernah dulu punya cowok sebelum pacaran sama saya. Belum merit nih Bang. Hah? Belum merit nih ya. Ya. Jadi waktu sebelum dia jam berapa sih Mbak Eva? Terus nggak apa-apa, belum apa? Asal belum. Tadi udah jam dulu. 14.55. Oh udah mau asar. Belum, masih lama. Pokoknya insya Allah. Jadi gini, dulu dia pernah punya pacar. Saya selalu lihat dia berduaan, model pacarnya ya, model. Dulu kita belum jadian. Tiba-tiba satu hari dia nggak ngegandeng cowoknya dia. Ya, gua iseng lah, yang namanya cowok kan, ngeliat cewek sendiri biasa ada gandengannya kan iseng dong. Mana cowok lu gitu kan? Itu lagi syuting di Trans TV. Dia nangis. Mas, manggil gua Mas dulu, ya kan? Mas, cowokku lagi begitu nama cowok, gua bilang gua kaget dong. Nah, akhirnya gua mengarah ke situ, jangan-jangan dia lagi menceritakan yang kronologi kejadian dia sama pacarnya dulu itu loh. Tapi dia bercerita karena lagi ada konflik sama gua, seolah-olah dibuat itu adalah gue gitu. Gua bilang kalau memang gue ya gue kan ngaku gue, orang kagak ada. Gak usah pusing-pusing cari klarifikasi teman-teman. Balik ke pengadilan agama lah. Ada nggak kejadian kayak begitu? Kalau kita mau cerai laki bini ya, ini yang udah cerai pasti tahu nih. Gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi biar apa memperkuat perceraiannya gitu loh. Ini kenapa? Ada apa? Kata Pak Hakim. Oh ini Pak, laki saya begini. Nah kalau misalkan di situ ada penyimpangan, pasti disebutin. Ada penyimpangan seksual, itu loh. Ya, ini apa sih motif DP Mbak Ibu? Makanya tadi tanya kan, makanya kita adakan somasi. Iya, enggak makanya. Nah, saya nggak mau. Nggak tahu, kita nggak boleh lah Bang. Kita kan kecuali manusianya sendiri yang ngomong motif saya begini ya. Makanya karena saya nggak tahu kita kasih somasi. Kalau tahu ya aku nggak perlu somasi. Tapi kalau yang menyerahkan KDP berarti motifnya Bang Ipul sendiri tapi bukan untuk artinya masuk TV lagi biar dinon segala macam. Tujuannya nggak ke sana sih. Tujuannya untuk membersihkan nama saya yang kotor. Hanya itu aja. Ya. Jadi kan saya memang udah kotor, tapi saya tidak mau difitnah, gitu loh. Ya, saya yakin nggak ada orang yang mau difitnah. Anda mau difitnah, Mbak? Tidak. Hah? Tidak kan? Udah itu. Yang penting kita minta keadilan supaya tukang fitnah itu ditindak tegas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipul tanya soal pacar sih sama Neng Desi. Oke, sama Neng Desi nyaman. Saya nggak mau nyebut pacar ya. Ya pokoknya kita berdua saling nyaman aja. Tapi saya nggak mau melibatkan urusan ini sama dia. Ya kan, karena kan di 2005 tidak ada dia. Neng Desi itu siapa kalau boleh tahu? Neng Desi ini adalah awalnya produser saya. Seorang janda beranak dua, ya kan? Ya dia sendiri, saya sendiri. Ya kan baik Pak. Bang Ibu, Tidak ada terikat oleh siapapun. kan udah lama nih, mungkin kelanjutannya seperti apa? Mau Neng Desi, sebentar aja lah. Nanti kita ada waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Apa yang membuat klik? Apa yang membuat klik? Udah pasti otomatis ya dia memberi kenyamanan. Itu aja sih sebenarnya. Udah galak ya Bang Ipul? Enggak galak alhamdulillah. Dia mah kalau galak, dia mah kalau marah cuma diem aja. Gitu doang.
Tapi wajahnya mengingatkan sosok almarhum. Enggak lah. Neng Desi ini jauh lebih dewasa dibanding saya. Gitu. Beda usia berapa tahun Bang Ipul? Saya ini sudah kepala 4, dia juga kepala 4 juga, cuma agak lebih. 4 tahun bedanya. Tapi ada teks kelanjutan tuh. Nanti ya. Lihat media sosial kan dekat banget. Iya, romantis banget ya. Biarlah menjadi tebak-tebakan netizen. Ini sekaligus mematahkan tudingan bahwa mohon maaf Iya. Bang Ipul dibilang katanya penyuka sesama jenis, akhirnya membuktikan bahwa ini loh pacar gue gitu. Bisa Bang Ipul. jadi iya, bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi, mohon maaf kalau untuk masalah orientasi seks, ya, tolong semuanya hargai, hormati privasi masing-masing. Ya, jadi Bang Ipul mau orientasinya bagaimana, hargai, ya kan? Dia orang itu orientasinya bagaimana, saling menghargai jauh lebih baik. Jadi ada hal-hal yang boleh diketahui oleh publik, ada hal-hal yang boleh tidak diketahui oleh publik. Walaupun kadang-kadang ada orang dengan sengaja, ya kan, mencanangkan dirinya begini, begitu hak dia. Tapi kalau hak saya tolong dihormati. Tetap kembali lagi saya ingatkan, saya bukan orang suci. Saya orang yang banyak dosa, tapi saya ingin berusaha tiap hari ada kebaikan. Bang Haji, kabarnya sempat waktu lagi dekat sama Depret itu bersaing ketat sama Mas Ageng Kiwi gimana? Sialah Allah. Mas Ageng, sebelum gua sama Mas Ageng Kiwi, Dewi itu dekatnya sama Ageng Kiwi dulu. Dari ya kan, dari kampung ke kampung. Tapi kan gua nggak tahu waktu dulu Ageng ada hati sama Dewi. Kagak tahu lah, ya kan? Dulu juga gua ada yang dekat, ada yang demenin. Lagi sama si Dewi itu lagi pacaran, ada yang demenin. Ya, dia seorang perawan tapi udah sukses, ya kan? Perawan pengusaha bridal, ya kan? Dia lagi berusaha deketin gue, tiba-tiba gue deket sama Dewi. Nih si perawan ini akhirnya menjauh. Terus pernah ya, ini dulu nih, gue nggak bohong. Jadi apa ya? Intermezzo aja lah ya. Jadi intermezzo aja, dulu lagi gue masih pacaran. Jadi gue disuapin sama nih perawan gitu. Dewi dekat sama gue. Terus tiba-tiba dia nggak konsen, handphonenya hilang. Gara-gara di depan mata dia gue disuapin ini sama nih perawan. Karena dia punya bridal. Jadi selama gue syuting, ini cewek ini dampingin gue terus. Tapi dia sekarang udah punya suami, udah punya anak satu. Gitu. Nah Dewi sama si Ageng Kiwi itu. Itu loh. Jadi sekarang kami sahabat lah sama Bang Ageng, sama Ageng Kiwi. Nah sampai sekarang saya terus tetap konsultasi sama Ageng Kiwi. Bang Ipul tadi sama Teh Desi, Neng Desi itu bukan settingan gimmick satu sama lain. Itu terserah lah. Mau dibilang Tanya kan. sama Bang Ipul maksudnya bener apa enggak gitu. Nanti kalaupun saya ngomong pasti ada yang nggak percaya. Gak apa-apa. Iya, enggak. Iya, Iya, pokoknya enggak. masalah ya enggak cukup rahasia kami berdua. Saya bilang tolong jaga privasi kami. Ya, tapi yang jelas kalau sudah ada namanya pernikahan berarti itu udah benar. Kalau selagi masih belum ada pernikahan ya masih tanda tanya. Jadi kapan? Apa ya nanti aja sih. Catet nih. Sabar lah, ya kan? Ya enggak, dia orang yang pernah gagal dalam rumah tangga. Saya pun juga yang kedua ini kan gagal karena kematian, gitu kan. Jadi kan nggak bisa gerasa kerusuk. Gitu. Oke, terima kasih. Apa tuh? Benar nggak sih kalian nih sesama mantan punya grup para mantan? Saya yang jelas begini, teman-teman ya. Saipul Jamil sakit hati dengan Dewi Persik, langsung somasi mantan istri. Perseteruan antara Saipul Jamil dengan Dewi Persik masih terus bergulir. Usai keduanya saling kuliti aib satu sama lain, kini Saipul Jamil dan Dewi Persik saling ancam ke ranah hukum. Saipul Jamil kini layangkan surat somasi terhadap Dewi Persik guna mempertanyakan maksud dari pernyataannya yang dianggap merugikannya. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Saipul Jamil, dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Secara gamblang, pria berusia 42 tahun itu mengaku keberatan atas tudingan Dewi Persik yang menghina dirinya.
Saipul Jamil merasa tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali. Selama menikah dengan Dewi Persik, Saipul Jamil menegaskan tidak pernah melakukan penyimpangan seksual. Terlebih, ia juga menegaskan tidak pernah melakukan KDRT kepada DP, begitu sapaan akrabnya. Menurut perkataan Saipul Jamil, dirinya lah yang selalu mengalah. Harus menurunkan harga diri. Apa yang namanya laki gini? Tenteng-tenteng tas, ya kan? Bawain sepatu dia, ya nggak? Bawa barang-barang ini, apakah itu terhina? Tidak. Yang namanya laki bini, saling pengertian aja. Gitu. Nanti kalau misalnya seandainya nanti kamu dilaporin juga kamu ada biar dia kan terserah dia ya. Ya nggak apa-apa lah, nanti kan dilihat dia ngelaporin saya atas apa. Gitu loh. Siapapun warga negara Indonesia, silakan kalau Anda merasa tidak nyaman dengan orang lain, laporkan, ya kan? Laporkan ketidaknyamanan Anda apabila sudah dibicarakan secara